Ci. Menderu. Ada yang bilang bagus. Jangan-jangan saya dikerjain ini. Suara aman. Terus Eko ada di 2 jam. Ci. Eho dikecilin. Ci. Cik. Mike Ci. Masih ada kreseknya. Nggak ada eho. Ci. Lagi di gunung. Cik. Vokal jelas. Ada suara angin menderu. Gas-gas aman. Bagus sudah. Aman bang. Eho aman, sip. Kalau suara aman. Kayak box ya, aman. Kresek masih ada. Aduh, jangan-jangan di kupingnya ada laba-laba. Cik. Bagus, udah bagus ya. Udah bagus ya teman-teman. Ehonya gimana? Aman? Ehonya bagus. Oke. Eho kurangi sedikit. Kayak background. Aman bang. Yang mana yang benar ini? Kurang. Lebih. Aman. Semua bagus. Noise. Kupingnya orang beda-beda. Gimana ini? Yang mana yang mesti saya ikuti? Yang satu mengatakan bagus, yang satu mengatakan kresek, yang satu mengatakan suara menderu, yang satu mengatakan noise, yang lain mengatakan aman. Yang mana saya harus ikutin? La haula wala quwata illa billah. Bagi rokok. Udah aman ya? Oke. Ikut kata hati aja kalau begitu. Penting jangan ikut Paulus. Alhamdulillah. Aman. Ada kameranya nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Suara nggak? Ada nggak? Kamera ada nggak? Nggak ada ya? Baguslah. Suara angin, suara nggak ada suara angin di sini, nggak ada kipas juga. Sambil dicas mungkin teman-teman, maklumi aja ya, karena kalau kita nggak ngecas, ya kita nggak live dong. Oh, salah tempat colok. Gimana sekarang? Aman nggak? Masih ada nggak suara menderunya? Nggak ada lagi kan? Suara laut. Nggak ada lagi kan? Bersih kan? Nah, ternyata teman-teman, tadi itu bukan tempatnya dicolok. Bukan tempat colokannya. Pantasan aja ngamuk.
C. Pantasan ada yang bilang noise, ada yang bilang kagak, ada suaranya menderu. Ternyata beda tempatnya. Sorry ya. Tadi itu dicolok di pantatnya pendeta tadi itu. Waduh, parah. sorry. Alhamdulillah. Masih ada suara ombak. Yang serius lah. Aman kan? Iya kan? Suara kresek. Benar lah. Masa 1 jam ini aja kita kerja? Tunggu. Admin dulu, admin. Saya telepon admin. Oh iya, admin chat dari Menara Siar. Menara Siarnya itu mengatakan kalau dicas memang bunyi, ada suara noise. Biarin aja sebentar ya teman-teman. Atau kalau kita cabut ini, coba dengarkan, ada nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Nggak ada kan? Aman kan? Tadi ada, sekarang nggak ada kan? Aman. Yang mana yang benar kawan? Ada yang bilang masih ada yang mengatakan nggak ada. Peninglah kepalaku ini. Dilepas casnya, oke. Dilepas. Oke, gimana? Masih ada? Nggak ada lagi kan? Masih? Yakin? Ini sudah nggak ada lagi loh yang tercolok. Sudah dilepas casnya pun. Gimana dong? Loh, kok bisa? Cek, masih ada? Nggak ada lagi kan? Musik masuk. Ada suara masuk, musik. Ada lagu. Oh gini? Kalau gini nggak ada? Nggak ada kan? Musiknya nggak ada kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Gurunda, cuman tadi ada suara orang nyanyi. Oh iya, di panggung. Oh, kirain lagi sama Bombo nyanyi duet. Di gereja. Kagak lah. Siapa tahu dia mualaf gitu. Aman kan Masih di sekarang? gunung. Aman, Gimana? enak. Aman. Oh, berarti harus ada pasangannya itu Gurunda. Gitu ya? Harus ada pasangannya berarti. Iya. Oke. Masih di gunung. Di gunung. Masya Allah. Biasalah cari nafkah kan. Malam-malam bakar lilin bang. Jangan saya yang muter, Bang. Saya nggak mau muter. Hah? Jangan saya yang muter, Bang Yan aja suruh muter yang keliling. Gitu. Iya, kalau di Jawa ada 2 tuh. Yang satunya lagi suruh keliling. Iya. Tema apa yang bagus kita bahas malam ini?
Konsep penyaliban sering. Tumben ini guruku pakai akun sendiri, Bang Sadli. HP tertinggal di rumah. Ini HP-nya Sadli. Masya Allah. HP tadi soalnya buru-buru. Tema. Allahu Akbar. Kalau boleh di up siapa pengikut iblis Gurunda? Gitu. Boleh? Lanjutan yang tadi malam. Iya, bisa juga. Siapa pengikut iblis? Iblis bisa pengikut iblisnya. Naam. Oke. Allahu Akbar. Tapi kalau menurut hemat saya Gurunda, yang Iya. seharusnya Oten menyembah itu malah Paulus Gurunda. Apanya? Yang bagusnya disembah oleh Kristen itu Paulus seharusnya itu. Paulus ya? Yang pertama Paulus tanpa ayah tanpa ibu tahu-tahu nongol. Gitu. Iya, kalau Yesus kan masih ada mamanya itu. Iya ya? Siapa ibunya ya? Nah itu dia Gurunda. Nama ibunya ndak ada, terus pengikutnya lebih banyak. Bahkan Yesus itu tunduk sama Paulus Gurunda. Yesus yang tunduk sama Paulus. Yesusnya tunduk sama Paulus. Sebab matinya Kristus di tiang salib, ia menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini sebagai Tuhan dilantik oleh Paulus. Iya. Paulus yang lantik kan? Betul Gurunda. Paulus yang lantik. Bisa jadi karena dia orang terkenal kan? Orang yang sangat berpengaruh kan? Pengikutnya lebih banyak itu Gurunda. Iya. Lagian di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa pembisik kejahatan itu, yaitu setan, itu dari jin dan manusia kan gitu. Betul sekali. Dari golongan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Nah ini Paulus ini siapa nama bapaknya? Benar Nah, gak? ini yang bikin pusing. Siapa bapak ibunya Paulus? Sedikit mohon doa dari guruku. Iya. Insya Allah nanti selepas sembuh dari rumah sakit kita langsung menuju ke lokasi Oten. Kita siap untuk jihad di sana. Iya. Amin. Amin. Sudah hampir 4 bulan kita nggak diskusi offline. Masya Allah. Iya. Kebetulan kakek nenek yang keluarga mualaf itu toh, Iya. beliau sedang sakit. Oh gitu. Iya, beliau sedang sakit. Iya. Masya Allah. Iya. Ini masih di rumah sakit ya? Masih, insya Allah Masih ya? nantilah. Besok mau check up dulu, kalau trombosnya udah normal, buru-buru pulang. Nggak betah di rumah sakit? Waduh, ampun kayak terkurung Gurunda. Iya. Sudah berapa hari? Baru sehari semalam.
Oh, sehari semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kecil ya kan, tidak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Suaranya kecil sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sangat kecil. Iya, Beliau ini di dapur, cuman HP-nya di teras, Gurunda. Oh gitu. Pantasan aja. iya maaf banget. Iya. Kecil suaranya. Gimana kabar Bang Zuma? Dan Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat. 60 cuman ini kalau saya cas HP lobet jadinya. Bisa HP Gurunda ini ketinggalan gitu. Buru-buru tadi. HP khusus live memang kan. Masya Allah. Tapi HP yang untuk kerja masih toh di bawah. Ada HP kantor ada. Ini lidah terasa keluh, Gurunda. Cara ngomong di sana ya. Iya kan? Nggak Benar bisa nggak? ngerokok. Nggak bisa ngerokok. Oh, dilarang merokok. Di dalam rumah sakit nggak boleh ngerokok. Kita ngumpet-ngumpet. Iya, kita tunggu Bunda Rahma atau Bang Handi ya teman-teman. Saya share ke beliau ya, Gurunda. Bisa. Bakal Izin ya Bang Zuma, teman-teman di bawah. Siapa ini? Akun Api Sumber. Ini siapa suaranya begini? Yang keras, Mbak, yang keras. Nangis? Udah keras banget loh, astagfirullah. Ya, Kecil kali loh. ya Allah. Oke. Buat teman-teman di bawah, jangan lupa follow nih akun Api Sumber ya. Jangan di follow. Jangan lupa di follow maksudnya. Masya Allah. Iya. Udah pernah, belum pernah ya naik komal Api Sumber? Siapa? Siapa? Bang Zuma belum Ya, pernah. Gurunda belum naik pernah komal. masuk Api Sumbar itu. Belum. Api Sumbar. Saya belum pernah kayaknya. Oke. Iya belum kayaknya. Kayaknya sih. Belum. Gurunda belum pernah. Kayaknya belum deh, belum. Kayaknya bener belum. Aduh, maaf banget suaranya kecil. Memang kayak gini handsetnya. Sumbar itu di mana? Sumatera Barat, Gurunda. Padang. Sumatera Barat. Iya. Padang-Padang, Bukit Tinggi.
Oh iya ya. Bogor, Cilegon, daerah situ kan? Benar nggak? Enggak. Kayaknya enggak. Beda ya? Beda. Oh, sama panggung ini berarti Kenapa? dekat sama panggung. Dekat panggung, iya betul. Oh, pantas kresek-kresek ada suara nyanyi pula. Ada suara nyanyi. Masalah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Samudra, Gurunda, Bang Zuma, Masya Allah. Sehat semuanya, saudara. Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Lama tak jumpa, Masya Allah. Kangen pula saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Gurunda. Jumpa kita di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin hampir 1 bulan. Saya share nggak datang. Hampir Gimana? 1 bulan. Kang Samudra, saya nggak aktif di Koma. Jangankan buka Koma, masuk Koma, tapi kalau mantau di bawah sering, cuman sebentar. Kemarin Masya Allah, tahun ini luar biasa lah bagi saya. Anak saya 2 kali masuk rumah sakit, jadi Walah. saya nggak sempet. Tapi berkat doa dari semuanya, alhamdulillah sekarang udah membaik, sekarang udah di rumah dan tinggal penyembuhan mungkin. Alhamdulillah. Iya, Gurunda, semoga sehat semuanya para Alhamdulillah sehat. Amin, amin, masya Allah. Gurunda mohon izin, Iya. saya mau promosi. Ya silakan. Bagi saudaraku seiman, mohon dibantu subscribe YouTube Api Jateng TV. Nanti insya Allah kita share para mualaf kita kegiatan belajar mengaji dari mulai wudhu sampai bisa sholat. Bahkan persyahadatan nanti kita share di sana, Gurunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Itu rencananya kapan, Kang Samudra? Belum waktunya. Sudah ada YouTube-nya. Cuman minta dipromosiin sama Gurunda. Sebentar. Jaringan saya tuh gimana ini? Suara saya kedengaran kan ya? Bagus, Gurunda. Bagus bang, bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini Dek Hesti ini kan? Iya, iya bang. Siapa yang mau nyamar jadi abang? Jadi aku bang. Banti orangnya. Aku Enggak, Leni. maksudku kalkulator kan di sini. Oh enggak, yang ini enggak. Ini akun baru. Oh iya iya, udah bang, udah. Kecap. Untuk apa bang kecap? Untuk apa bang kecap? Biar ku ambilin. Untuk ini kalau ada tamu dari Oten. Mau kita apain dia bang? Mau dibabi kecap kan? Enggak, Jadi dikasih kucing. mana selera kucing bang? Hanya tuh sambil di suaranya, ayo. Ini Gurunda akunnya. Api Jateng TV ya. Ini apa ini, YouTube? Ya, YouTube-nya. Oh ya, Masya Allah. Ya, nanti teman-teman netizen ini di subscribe channel Api Jateng TV.
ini juga sebagai menara siar nanti dari API Apologet Islam Indonesia. Insya Allah akan melive-kan kegiatan-kegiatan yang ada secara offline maupun online. Itu ya sahabat-sahabat sekalian, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Gurundaku. Iya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan, dan mohon kalau naik itu agak dibawa dikit aja otaknya gitu ya, otak dikit aja, nggak usah banyak-banyak lah. Walaupun sebenarnya kami tahu otak kalian itu selalu tinggal ya kan. Bang, bikin temanya lah bang. Aku nggak tahu kayak mana. Abang buka di situ, ya Allah bang, ya Allah, cukuplah satu aja abang yang gaptek, cuma Bang Juma, yang lainnya jangan. Nah, aku dulu ya. Abang itu yang, tunggu. Abang itu ketik Mana? yang sempurna, ketik Sambil yang nonton sempurna. YouTube-nya Gurunda. Apa sempurna? Bang Juma ketik yang Rokok. sempurna. Rokok. Iya, ketik. Apa? Terus stiker. Yang mana? Iya, ketik terus sempurna bang di samping bagikan. Apa sih ini sempurna? Iya, abang ketik yang atas itu kata yang gambar tulis, gambar pensil. Sudah. Ketik terus cari yang namanya stiker. Udah. Terus ya udah klik itu, terserah mau warna mana, bikin aja yang warna kuning itu ketik. Terus ada ketik yang warna kuning. Terus hapus dulu selamat datangnya. Nah, Iya, udah terus? dihapus baru abang ketik. Oke. Apa temanya terserah bang. Kok itu pula temanya? Kenapa bikin tema? Astagfirullahaladzim. Lumayan. Parah kok bang. Bun itu Kok itu pula temanya? itu fakta atau fitnah itu? Aduh, Udahlah skip. nggak berani jawab. Itu fakta atau fitnah itu? Skip. Itu skip. Nah, gitu. Agak geser lah bang ke abang itunya, agak geser bang. Gak bisa nutupin aku bang, gak bisa. Ke abang tuh bisa, agak geser ke atas bang. Bang itu tipe lagi bang, bukan bang. Coba abang baca dulu, apa itu bacanya bang? Coba bang baca dulu bang. Baca dulu bang. Itu tulisannya salah loh bang. Kan cerewet kan? Udah bilang tadi udah cocok itu. Mana ada? Coba baca dulu coba abang tuh betul ya. Oke, lanjut. Matanya yang rusak orang dibilangnya. Udah diperbaiki. Enggak. Malah nyalain aku. Parah kok bang. Oke, bro. Waduh, gimana ini? Kenapa? HP-nya panas. Coba abang masukkan ke freezer bang, dingin nanti dia. Apa ini? Abang masukkan ke freezer, dingin itu dijamin. Bentar lagi yang itu HP-nya Gurunda. Kenapa? Panas. Nah, bentar lagi meleduk. Dibilang masukkan ke freezer, yakin aku dingin. Yakin, taruhan kita yuk. Beku nanti. Iya kan? Benar nggak? Tapi kan dingin bang, kan dingin kan? Iya. Suara sendiri hilang enggak? Enggak kan ya?
Aman. Suara saya ada kan? Aman di YouTube pun aman itu Gurunda. Oke, sip. Cuman ini musiknya di panggung yang ngundang terus nyanyi nih. Enggak bising, enggak kayak tadi. Enggak ya. Musiknya. Oke. Nah, begini. Moderatornya Udah siapa, sedikit Bunda? ya dari saya untuk mohon maaf Bunda Hesti, Kang Samudra. Ini ngomong-ngomong Gurunda pengikut Iya. iblis ya, pengikut iblis Gurunda. Yang saya ketahui di dalam Al-Qur'an, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Iblis itu mengajak kepada kemungkaran, kepada kejelekan. Nah, sekarang Gurunda yang menjelaskan siapa nih kira-kira pengikut iblis ini Gurunda? Betul Gurunda. Iya. Kalau berbicara mengenai pengikut iblis, kalau di Al-Quran kan sudah sangat jelas bagi kita ya, bahwasanya orang yang menentang Allah, menentang hukum-hukum Allah, membenci kemudian hukum-hukum Allah, itulah iblis itu kan. Benar nggak? Betul sekali. Iya. Sedangkan kita tidak mengikuti kemudian ajaran Nabi Musa dalam arti kata syariat-syariat beliau. Begitu juga kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk syariat. Karena kita memiliki syariat sendiri yang didatangkan kemudian oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sekelompok manusia yang mengaku pengikut, tapi justru menganggap hukum Tuhan, aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kotoran, dianggapnya sampah. Nah, kalau kita lihat di dalam Filipi 3 nomor 8, di situ dikatakan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di sini Paulus ini mencoba untuk kemudian mengatakan bahwa beliau melepaskan hukum Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang kemudian Bani Israel justru jadikan itu sebagai acuan di dalam hidup beragama, tapi dianggap sebagai skubalon. Skubalon itu adalah, mohon maaf ini, itu ada kotoran. Jadi hukum Tuhan dianggap oleh oknum ini. Nah, sehingga orang-orang yang menjadi pengikutnya pun mengikuti paham itu, bahwa Taurat itu adalah sampah, Taurat itu adalah kotoran, ya, Taurat itu adalah skubalon, sehingga mereka tidak lagi mengikuti perintah-perintah Tuhan, tetapi mengikuti keinginan iblis. Semua runtutannya itu jelas, mengikuti satu agama yang mana aturannya itu berdasarkan perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Contoh misalnya menganggap Yesus Tuhan atau menuhankan Yesus. Ini tak ada perintah Tuhannya, tak ada. Nah, kalau demikian, ini perintah siapa? Untuk menyembah Yesus itu perintah siapa? Ada tidak perintah Elohim? Tak ada. Ada tidak perintah Bapa? Tak ada juga. Ada tidak perintah dari Yesus? Tak ada juga. Lalu siapa yang memerintahkan orang-orang ini menyembah kepada makhluk bernama Yesus? Nah, jadi kalau kita ditanya kemudian siapa pengikut setan? Ya mereka yang bersaudara dengan setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan orang-orang fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nah, saya kira begitu
Adinda Abuya. Oh, Gurunda sangat detail, sangat jelas ya, luar biasa. Mudah dipahami oleh orang yang bodoh seperti saya. Nah, ini untuk para oten-oten ya, barangkali ingin mempertanggungjawabkan atau ingin membantah narasi dari Gurunda, silakan jangan sungkan-sungkan naik ke atas. Tanggung jawabkan keimanan Anda dengan keilmuan ya, jangan modal imani saja. Silahkan para oten yang ada di bawah berikan permintaan yang mau naik, silakan. Gurunda tadi mengatakan Iya, di Maliaki 23 itu ada Gurunda. Maliaki 2. 2 nomor punggung 3. Iya, gimana? Itu kan dilempar itu kotoran ke mukanya. Terus diseret bareng-bareng tuh, dibuang di kotoran itu. Iya. Kalau Maliaki 3 itu nanti terkait dengan Yerusalem, terkait dengan Yehuda, terkait dengan Edom. Jadi dihabisin mereka semua. Dihabisin, kemudian kerajaan diambil, diberikan kepada bangsa yang lain. Di luar dari bangsa mereka gitu. Serem. Iya, betul. Izin bang, Iya, silakan. pengikut Kristus selamat malam. Langsung googling dia. Pengikut Kristus, yuk naik ten. Yuk, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Pengikut Kristus, belum lagi ditanya udah googling kau. Selamat malam pengikut Kristus. Malam. Ya, apa tema kita? Saya tidak tahu temanya apa. Temanya pengikut iblis, pengikut iblis. Saya bukan pengikut iblis. Oh, kau bukan Iya. pengikut iblis ya? Iya. Jadi kalau bukan pengikut iblis, lalu apa tujuannya iblis merasuki Yudas, Bang? Saya bukan pengikut Yudas. Maksud saya apa tujuannya Yudas merasuki iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Iblis ini punya tujuan. Itu masalahnya iblis dengan Yudas, bukan masalah saya, Bang. Iya, maksudnya tujuan iblis merasuki Yudas itu apa? Saya tidak tahu. Pak, pengikut Kristus agamamu apa? Saya Nasrani. Ayo ulah Nur. Bang Juma, abang cuman bisa besarin diri sendiri, Bang. Abang klik foto abang sendiri lalu perbesar, Bang. Biar enak ditengok itu, Bang. Abang klik diri sendiri terus foto sendiri tuh foto sahabat Bang Juma. Oke, lanjut. Kalian lah yang pengikut iblis. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan bangsa jahiliyah untuk mengenal pencipta langit dan bumi, di situ tidak ada keterlibatan iblis. Sedangkan penyaliban itu semuanya dikelilingi iblis. Siapa yang bilang tidak ada keterlibatan iblis pada zaman Rasulullah? Iya, silakan tunjukkan. Iya, kan apa yang bilang? Sekarang apa yang buktikan? Iya, saya mengatakan tak ada keikutsertaan iblis dalam proses. Sekarang apa yang buktikan? Mana dalilnya bahwa iblis Apa yang mengambil peran? buktikan? Kan abang yang bicara, Bang. Saya tidak bisa membuktikan karena tak ada. Sesuatu yang bisa dibuktikan itu karena ada. Seperti Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Dikembalikan kepada abang. Pada saat di Yohanes 1 ayat 1, firman itu telah menjadi Allah, Allah itu menjadi firman. Kenapa abang menolak? Di situ tak ada masalah. Ya, terus yang abang masalahkan di mana? Penyaliban itu iblis merasuki Yudas. Kenapa itu penyaliban? Iblis merasuki Yudas. Siapa yang bilang iblis merasuki Yudas? Jelas kok itu tertulis di kitab saudara. Di mana? Jelas.
pada saat kemudian iblis berjanji untuk menyesatkan manusia, iblis tidak salah ketika mengambil langkah untuk membuat manusia kemudian ikut kepada keinginannya. Di mana ayatnya? Tidak ada itu ayatnya. Tunggu. Keinginan iblis itu adalah menjerumuskan anak manusia untuk menjadi pengikutnya. Tidak ada ayatnya itu, Bang. Sedangkan Yohanes 13 nomor 27, setelah Yudas menerima potongan roti itu, iblis merasuki Yudas. Jangan abang katakan tidak ada kalau jelas nyata di kitab sendiri gitu loh. Dirasuki iblis tidak ada. Nah itu dalilnya. Yohanes 13 nomor 27. Di mana? Apa yang tertulis? Yang tertulis di sana jelas sekali. Yesus setelah Yudas menerima potongan roti, iblis merasuki Yudas. Nah, Itu jelas tuh, tertulis. tidak ada. Di mana tertulis? Tidak ada, Bang. Di situ tertulis bahwa Yudas menjual Yesus. Tidak ada bilang iblis, tidak ada. Baca Yohanes 13 nomor 27. Tidak ada, Bang. Tidak ada bilang Yudas dimasuki iblis, tidak ada. Dirasuki iblis. Alamak, gimana Berapa, ceritanya? Hah? Ayat berapa? Aduh, Yohanes 13 27. Yohanes Eiser Chomai. Eiser Chomai itu kemasukan atau kerasukan. Iblis dalam bahasa Yunani itu Satanas. Yohanes berapa, Bang? 13:27. Bahkan di 13 nomor 2-nya juga sudah ada di situ. Saudara saya ini aja yang kurang belajar. Mereka sedang makan bersama dengan Yesus dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk berkhianat kepada Yesus. Nah tuh Bang Samudra dah tunjukkan. Yang berkata kan dibilang. Dan Kenapa? sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerjakan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Berbuatlah kepada segera. Dan saya pun bertanya, Bang. Iya, iblis merasuki Yudas. Abang kan bilang begini. Pada saat Yesus disalibkan, Yudas yang disalibkan. Oh iya, pasti. Nah, Itu pasti. sekarang kita ngomong begini, Bang. Kalau memang Yudas yang disalibkan pada saat itu, Ya, sekarang kita bicara fisiknya itu dari mana? fisik apanya? Fisiknya. Fisiknya siap. Fisik Yesus itu sendiri dari mana? Fisik Yesus, maksudnya? Fisik Yesus, maksudnya gini, Bang. Kalau cuma roh kan itu kan roh, tapi yang digantung itu siapa? Yudas, Bukan Yesus. bukan. Terus yang diangkat yang dibangkitkan dan yang diangkat ke surga itu siapa? Yudas. Yang diangkat mana? Yang kembali ke dunia itu berarti bukan Yesus tapi Yudas. Yang mana? Diangkat dari mana? Dari kubur. Yang keluar dari kubur. Sekarang saya tanya, Bang. Yang terangkat ke langit itu Yesus. Yesus dikubur, Yesus disalib. Yudas. Yesus disalib. Yudas. Gini, ya Yudas disalib. Dan di Yudas. dalam Al-Quran Abang, itu yang diangkat ke atas itu bukan Yudas, tapi Isa. Memang betul. Nah, Terus tapi di masalahnya dalam kubur Yesus itu tidak ada fisiknya. mana ada tidak ada fisiknya? Di mana ayat Al-Quran yang dibilang ada fisik di dalam situ? Digantikan. Yesus diganti. Di mana Isa. ada fisik Isa. yang dibilang ada di dalam kubur itu? Isa yang diselamatkan, orang lain yang disalibkan gitu. Gini, Bang. Satu, Isa sendiri yang disalib dan diserupakan. Terus Enggak. dia diangkat. Nabi Terus dia Isa. diangkat. Nabi Ya, dia Isa. diangkat. Dia Nabi diangkat, Isa. tapi ibaratnya kan fisiknya kan masuk ke kubur. Pada saat penangkapan, sejenak sebelum penangkapan, Nabi Isa diselamatkan, yang ditangkap dan yang digiring untuk digantung itu penggantinya. Nah, Iya, terus yang enggak. dikubur siapa? penggantinya.
Kenapa? Jadi berarti begini bang, kalau abang ngomong begitu berarti tidak sesuai dengan isi Al-Quran abang. Tidak ada yang tidak sesuai. Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan dari penyaliban. Sekarang saya tanya, itu yang diselamatkan jiwanya atau fisiknya? Dua-duanya. Sekarang jadi yang bangkit dari para kuburan itu siapa? Tidak ada yang bangkit dari kubur. Kuburnya saja kosong. Itu bangkit dari pingsan. Yang di kuburannya saja itu kosong. Siapa yang di kuburannya itu? Itu bukan bangkit dari kematian, itu bangkit dari pingsan. Yang di kuburannya itu siapa? Apakah Yudas atau Yesus sendiri? Atau Yudas. Al-Masih? Yudas. Berarti Yudas yang diangkat ke surga, bukan Al-Masih atau Oh Yesus? tidak, Nabi Isa sudah terangkat duluan. Gimana caranya abang bicara itu? Ini barusan saya ngomong. Sekarang kita ngomong. Mati, masuk di kubur. Abang bilang itu bukan dia. Bukan Isa itu, bukan Isa, itu Yudas. Gimana abang bisa bicara begitu? Itu kan menurut abang. Kenapa? Itu menurut abang. Sekarang kita bilang dia mati di kayu salib. Yang mati di atas tiang itu bukan Nabi Isa. Oke, Yudas. Yudas diturunkan dari kayu salib masuk ke dalam alam kubur, ibaratnya di kuburan. Terus jiwa raganya Yudas hilang daripada kuburan. Jiwa raganya kenapa? Jiwanya dan tubuhnya itu tidak ada di kuburan dan muncul. Iya. Yesus. Dia bangkit dari pingsan. Gimana dia bangkit dari pingsan? Kan orang-orang Yahudi bikin tipu muslihat. Betul? Tidak ada yang betul abang bicara, tidak ada. Kenapa? Abang punya persepsi sendiri, saya juga punya persepsi sendiri. Matius 26 nomor 4, imam kepala mahkamah agama membuat tipu muslihat, rencana tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Kenapa Betul? bilang apa yang ada di Alkitab itu tidak benar? Jadi kenapa abang selalu ambil di Alkitab? Siapa bilang tidak benar? Siapa yang mengatakan itu? Saya mengatakan Bible bukan firman Tuhan. Terus kenapa ngambil di situ? Nah, itu kan buku sejarah. Itu kan wartawan yang menuliskan sebagai surat kabar, wajar kita baca. Kenapa ngambil di situ? Ini kita sedang berbicara tentang manusia yang hidup pada zaman abad pertama. Tidak percaya dengan Bible, ngapain abang ambil di situ? Saya percaya Bible itu adalah surat kabar. Sampai sini paham? Kalau surat kabar ngapain abang ambil terus? Bukankah evangelion itu artinya adalah kabar gembira? Ya kan? Sekarang saya tanya. Kabar gembira itu adalah kabar gembira yang dituliskan dalam bentuk berita, dituangkan dalam lembaran kertas. Al-Quran pun mengatakan, Nabi Muhammad pun cuma bilang, semua wahyu itu cuma dalam mimpi. Di mana itu? Nggak ada itu, Bang. Nggak ada. Berarti abang tidak baca Al-Quran abang. Enggak, jangan ketinggian, materinya jangan ketinggian, yang rendah aja. Saya tanya dulu, saudara ini Iya, saudara ini percaya tidak kalau imam kepala mahkamah agama membuat tipu muslihat? Saya tidak pernah percaya dan saya tidak pernah menolak, Bang. Matius 26 nomor 4 di situ tertulis. Orang-orang pada saat itu membuat tipu muslihat. Kenapa abang mesti pakai ayat Alkitab untuk menyatakan abang punya persepsi? Nah sementara abang suka bilang itu bukan daripada kitab itu sendiri. Saudara, untuk menyelesaikan satu cerita dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, Bang, tahu begini, Bang. Jangan abang selalu begini, Bang. Dalam sebuah Alkitab, abang punya Alkitab, saya punya Alkitab. Gini Bang, kita harus ibaratnya head to head itu gini Bang. Gimana? Abang juga nggak boleh ibaratnya membenarkan Alkitab abang. Bukan. Al-Quran saya cuma menarasikan Nabi Isa alaihissalam yang datang sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel itu tidak disalib, tidak dibunuh, melainkan diselamatkan. Sedangkan
yang menggantikannya itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, tidak apa-apa. Kami Nah, Kristen itu makanya. tidak ada masalah. Apa yang abang bilang itu tidak masalah. Nah, Karena ya sudah. kenapa? Kami juga mengaminkan. Karena kenapa? Tuhan itu tidak bisa mati. Sekarang begini, proses penangkapan terhadap oknum ini, oknum suci ini, apakah Anda akui bahwa di situ terdapat tipu muslihat dari orang-orang yang ada dalam persengkongkolan untuk membunuh dia? Gini bang, kan sudah dikatakan di dalam Alkitab itu sudah dikatakan itu akan tergenapi dikatakan itu akan tergenapi di saat Yesus Kristus itu mati. Kenapa? Karena Dia yang menebus dosa. Nah, itu lari kemana itu? Gini, Bang. Itu ajaran siapa itu? Itu ajaran siapa? Ini muncul ajaran iblisnya kan? Ajaran iblis lah muncul kan? Bukan. Nah, siapa yang mengajarkan hapus dosa dengan menggunakan darah Di manusia? ayatnya Dewa Nabi Molok, Musa kan? mengatakan, Allah sudah mengatakan, saya tidak akan ibaratnya melepaskan busur saya punya busur. Tunggu dulu, jangan terlalu berhalusinasi. Sekarang begini, tema kita adalah pengikut iblis. Kalau Tuhan yang menginginkan penyaliban, mana dalilnya? Kan cuman iblis yang menginginkan pengampunan dosa, perdamaian dengan darah manusia. Saya mau tanya bang, dari ibaratnya kita cerita begini, Muslim dan Nasrani itu duluan mana? Kalau berbicara mengenai Islam yang dibawa oleh Rasulullah, jelas lebih duluan Kristen. Nah, Sedang dan di sini sudah dikatakan, sedangkan Nabi Isa sudah mengatakan, sayalah jalan yang lurus, tidak adalah kepadaku jalan selain saya. bukan begitu. Tidak dikatakan tidak ada jalan selain daripadaku. Buktinya dalam Matius 21 nomor 31 32, pesundal dan pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang disebut Kristen. Betul, karena kenapa bang? Dosa itu tidak selamanya diukur daripada kesalahan kita. Karena kenapa? Kita punya dosa, kita bilang begini bang, dosa kita kecil, dosa dia besar. Tapi belum tentu kita punya dosa itu mengalahkan dosa dia. Apa ini bang? Kita bicara secara data aja. Sekarang saya minta diterangkan kepada saya, benarkah orang-orang Yahudi dalam hal ini mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi dan juga mahkamah agama dan ahli-ahli Taurat ini itu melakukan makar? Coba Anda baca Matius 26 nomor 4. Mereka membuat makar, tipu muslihat. Sedangkan kitab suci saya mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di dalam penangkapan Nabi Isa alaihissalam itu dikelilingi oleh tipu muslihat, makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, sekarang Anda akui tidak? Kalau orang Israel, orang-orang Yahudi, ini di dalam Alkitab itu yang melakukan makar itu sungguh cuma bangsa Israel. ya betul. Nah, Anda yakan betul berarti. Nah, bangsa Israel itu dari zaman ke zaman itu selalu melakukan makar. Iya, pertanyaan saya, apakah Anda iyakan bahwa ahli Taurat, mahkamah Di saat Yesus Kristus turun, ibaratnya ibaratnya firman, dia dari firman menurut dari firman menjadi firman turun ke bumi itu untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi tumbal di atas tiang salib gitu. Bukan jadi tumbal. Ini gini bang. Lalu jadi apa? Gini bang. Lalu apa kalau bukan jadi tumbal? Kita gini saja bang. Dalam satu kisah dibilang tidak mungkin, ibaratnya pemerintahan tidak mungkin turun. Apa yang turun bang? Yang turun hujan itu hujan. Tuhan tidak akan pernah turun dari langit. Yang turun dari langit itu hujan. Menurut abang? Nah, bukan menurut abang, itu menurut firman Tuhan. Kenapa terus kalau di kitab saya mengatakan dia adalah firman, firman itu adalah Allah. Nah, sekarang jangan ke situ dulu.
ini kita selesaikan. Begini bang, abangnya saja yang ibaratnya menyelepekkan saya punya kitab. Abang yang tidak mau mengakui. Saya mengakui, alamak. Tadi kan saya membaca Matius 26 nomor 4. Orang-orang pada masa itu membuat makar untuk membunuh Yesus. Dan mereka berunding. Suatu rencana, suatu mufakat untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Tapi kan satu Ji bang, abang kan tidak mengakui. Sekarang kan dari Kristen kan sudah bilang, apa yang daripada Allah itu daripada Yesus. Apa yang daripada Yesus daripada Allah. Alamak. Ada nggak selain saya di sini yang tidak paham ucapan saudara ini? Nggak mudeng. Saya tidak ngomong sama Saya abang. juga nggak paham bang dia ngomong apa. Kabar belas. Iya, kita ngomong apa ini bang? Saya kan Saya ngomong. sudah ngomong sama abang. Daripada Allah itu sendiri, yaitu Yesus. Yesus itu adalah Allah. Ada nggak yang mengerti? Ada nggak yang mengerti? Dia dulu. Abang tidak mengerti. Pengikut Kristus, bentar dulu, pengikut Kristus bentar. Ganti sama Januar. Bentar pengikut Kristus nih, saya ini nanti dulu pengikut Kristus. Ganti sama Januar nih. Ini jadi Januar ini selamat malam Januar, agama apa? Selamat malam, agama Kristen. Iya, jadi Bang Juma ini si Januar dia bertyping katanya Bang Juma dan kita yang ada di sini mau dibaptis sama dia Bang. Ya Bang Juma, tolong Bang Juma, kita mau dibaptis Bang. Lanjut. Iya. Baptis itu pertobatan ya, pensucian, pentahiran diri. Sebagaimana yang menjadi Aku tradisi senang kalian berdebat. Gini bang, Yohanes kalau kalian Pembaptis. tidak mengaku itu dengan baptis, Iya. kalian tidak Nanti Bang mengaku Juma nanti itu Bang Juma pembaptis. Gantian dulu pengikut Kristus gantian getar. Nanti dulu biar Januar dulu Januar. Lanjut Bang Januar. Mm-mm. Aku senang. Saya senang dengar kalian ngobrol. Anda ngerti alur pembicaraan barusan? Halo? Iya, saudara mengerti alur pembicaraan tadi? Dua-duanya saya gak ngerti. Nggak ngerti. Jadi gini, Iya. kitab Bang Juma suci, makin kitab suci saya mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat oleh Allah, orang-orang Yahudi ahli Taurat membikin makar tipu muslihat. Nah, saya menemukan data di dalam Matius 26 nomor 4. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, itu berencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Tujuannya untuk membunuh Yesus. Apakah Anda setuju dengan itu? Coba baca Bang, di mana itu Bang? Coba baca. Matius 26 nomor 4. Coba baca Bang. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Tipu muslihat adalah dolos dalam bahasa Yunani. Anda setuju di situ? Ya. Menurut saudara, sesuatu yang dihasilkan dari tipu muslihat itu buahnya kebaikan atau keburukan? Menurut Bang Zuma. Keburukan. Saya setuju. Berarti penyaliban itu adalah Menurut Bang Zuma. keburukan. Jawaban itu tipu muslihat atau gimana? Ini dalilnya tadi. Saya sudah bacakan kan? Kan itu tipu muslihat. Nah, tipu muslihat, buah dari tipu muslihat ini kebaikan atau keburukan? Iya, keburukan. Keburukan. Berarti penyaliban adalah Loh, maksudnya penyaliban itu keburukan atau kebaikan gitu? Jawabannya itu cuma dua itu, toh? bukan. Ini kan kita sepakat nih. Untuk membunuh Yesus, imam kepala mahkamah agama sepakat untuk melakukan tipu muslihat. Iya. Gini bang, semua. Iya. Firman itu di Yohanes 1 ayat 14 kan sudah mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat Iya. kemuliaannya. Kalau itu kita sudah, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. saudara, kalau Yang itu maha kita memberikan kesucian tetapi kepada dia dan bersekaranya.
Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Apa maksudnya itu bang? Saudara, justru kalau Yesus itu adalah orang suci, orang baik, orang benar, jalan keselamatan, dia Mesias, dia Kristus, mustahil kemudian dia menjadi korban iblis. Ini yang sedang kita bahas. Jangan ragukan iman saya kepada oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Jangan ragukan iman saya untuk itu. Ini bang, di Alkitab kan sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu datang untuk penyelamatan. Yes, lalu kenapa kalau dia datang untuk keselamatan, lalu kenapa dia kemudian dibunuh dengan cara tipu muslihat? Gini bang, karena kenapa? Kalau dia tidak mati di kayu salib, berarti tidak akan terjadi itu namanya. Berarti kita sudah tahu ini. penyelamatan. Berarti kita sudah tahu tujuan Anda berbicara adalah kematian di atas tiang salib. Sekarang permasalahannya adalah sebelum sampai ke tiang salib, imam kepala Mahkamah Agama melakukan tipu muslihat. Setuju tidak? Tipu muslihat apa? Matius 26 nomor 4. Apa itu? Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan menggunakan tipu muslihat. Tipu muslihat ini, tipu muslihat ini, tipu muslihat, tipu muslihat ini buahnya nanti adalah kebaikan atau keburukan. Hayo, 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 hayo. Yesus atau Isa? Yesus ini yang sedang kita bicarakan ini oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengaku nabi, mengaku rasul. Isa, berarti bukan Isa. Isa, Yesus, oknum yang sama. Oknum yang sama. Kalian penumpang gelap menggunakan nama dengan nama Yesus. Jangan. Kita harus satu volume. Isa atau Yesus? Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Israel kemudian menolak beliau. Lalu kemudian mereka membuat makar. Di dalam Al-Quran dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terbukti di dalam Bible, di dalam Matius 26 nomor 4. Mengatakan Yesus sendiri yang akan turun. Yang akan turun ke dalam dunia. Iya tahu, aku tahu itu, aku paham, aku sudah sampai di sana. Sekarang permasalahannya ini adalah benarkah orang-orang Yahudi membuat tipu muslihat, membuat makar? Betul atau tidak? Anda iyakan atau tidak? Anda iyakan atau tidak? Sekarang kita ini berdebat Yesus atau Isa. Yesus mau bolak-balik. Yesus itu dibunuh diawali dengan tipu muslihat orang-orang Yahudi. Betul atau betul? Maksudnya tipu muslihat bagaimana? Mereka membuat tipu muslihat agar Yesus mereka dapat bunuh. Bunuh bagaimana? Dibunuh. Dibunuh. Awas kena bang, dia berulang-ulang. Ini ortennya ngeyel, udah ganti aja coba, turunin aja. Sengaja. Capek juga ini. Iya. Januar nih. Udah turun udah. Gimana? Anda sepakat kalau imam kepala Mahkamah Agama membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus? Sepakat? Bang, aku baru ketawa gara-gara kalian ini loh bang. Bang Zuma ini saya jadi ketawa serius. Dari tadi saya gak ketawa. Perasaan gak ada mendengar kok ketawa. Halilintar. Haleluya bang, bukan halilintar. Abang. Haleluya. Haleluya. Haleluya kan? Haleluya, iya kan? Haleluya. Oh, itulah ibu kok gitu. Haleluya. Kita kembali ke tema. Supaya kita tahu siapa pengikut iblis kan gitu ya. Nah sekarang ketika tipu muslihat itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, hasil daripada tipu muslihat ini menurut saudara apa? Kebaikan atau keburukan? Ya keburukan. Keburukan. Berarti penyaliban adalah
penyaliban adalah ya itu udah kehendak Tuhan. Dia disalib. Inilah hebatnya orang Kristen. Ini Al-Quran loh yang menceritakan. Al-Quran saya. Iya, Al-Quran yang menceritakan itu tipu muslihat kalian. Al-Quran mengatakan itu. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Dan perumpamaan umat Islam itu menyeru kepada orang-orang kafir seperti seibarat gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa makna suara itu. Berarti itu Ini yang Anda alami sekarang nih. yang ditulis Al-Quran itu, Bang. Iya, ini yang Anda alami sekarang nih. Itu menurut Al-Quran ya, Bang ya? Al-Quran yang menarasikan itu. Iya. Bahwa orang-orang kafir ketika diajak untuk kepada kebenaran, mereka seperti hewan, binatang. Mendengar suara tapi tidak mengerti apa maksud dari suara itu. Emang orang kafir siapa, Bang? Kan tadi kita sudah mengatakan Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Terhadap Nabi Isa orang-orang Yahudi membuat makar. Oke? Dan itu kejadiannya abad pertama. Siapa yang hidup pada masa itu? Para pewarta yang menulis kitab saudara. Para pewarta yang menceritakan kemudian kabar-kabar itu. Nah sekarang di dalam tulisan mereka Matius 26 nomor 4 dikatakan bahwasanya mereka bersepakat untuk kemudian menangkap Yesus dengan cara tipu muslihat. Nah sekarang tipu muslihat ini, yang disebut tipu muslihat ini hasilnya kebaikan atau keburukan? Keburukan udah kayaknya udah 4 kali aku. Nah, keburukan. Ya Allah, Bang. Abang Tengoklah. ke laptop lah. Oke. Keburukan kan? Nah, tipu muslihat ini diadakan oleh mereka untuk membunuh Yesus. Mereka berhasil. Iya. Maka pembunuhan terhadap Yesus itu kebaikan atau kejahatan? Terus Kejahatan bukan? lanjut Bang, lanjut terus. Kejahatan atau bukan? Ya lanjut. Menurut Abang apa? Menurut Abang dulu lah, menurut Al-Quran dulu. Iya. Ini yang dikatakan Al-Quran tadi. Apa yang dikatakan kitab suci saya tadi? Apa yang dikatakan? Hah? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ayo. Makar, tipu muslihat, endingnya pembunuhan. Maka muncul pertanyaan, pembunuhan saja itu adalah sesuatu yang dilarang. Ditambah lagi latar belakang pembunuhan adalah tipu muslihat. Pertanyaan saya, tipu muslihat yang dibangun untuk membunuh seseorang sehingga orang itu mati, apakah itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti kematian Yesus adalah keburukan. Mengaku enggak? Loh, Abang yang jawab ya, bukan saya yang Ya sudah, kalau menurut saudara keburukan atau bukan? Gini Bang. Gini bang. Gini ya. Gini bang. Coba. Gantian lah. Boleh Mutar. gantian, kan? Mutar, silakan. Boleh. Abang minum dulu lah biar Silakan. tenggorokan halus sedikit. Silakan. Silakan. Bang. Jadi kami orang Kristen ini walaupun kami dibilang mereka gak ada iman, mereka gak percaya tapi percaya sama manusia, biar aja Bang kami bilang gitu. Kalau dibilang yang penting kami sudah percaya, kami imani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kami. Titik Bang. Mau Bagaimana dia bisa? Ya gini Bang, mau kali gimana pun gak bisa diubah. Yesus itu entah dibilang manusia ya imani. Betul. Walaupun Itulah. bilang bentar dulu Bang, bentar. Itulah yang dikatakan Al-Quran tadi kan. Summum bukmun Enggak, umyum la yaqilun. Gak ngomong kitab Abang, aku gak ngomong kitab Abang. Ya itulah buat kami untuk menambah iman kami. Itu Ternyata Al-Quran bukan saya. Ternyata Al-Quran benar menceritakan tentang kalian. Udah benar itu. Itu Abang bilang itu kan. Menurut Al-Quran Abang kan, aku nggak tahu
dan gak mau tahu juga. Soalnya Alkitabku aja masih saya dalami kok. Jadi kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya dia Pokoknya manusia, kami gitu percaya ya. dia adalah Tuhan. Nah, Jadi pokoknya Tuhan. walaupun orang bilang bahwa orang Kristen itu gini-gini, waduh percaya sama, kami gak peduli. Kami gak peduli. Pokoknya Bang. imanin. Jadi mau gimana pun dulu pun Yesus diolok-olok udah biasa. Jadi kami Loh, kok- diolok-olok juga ya biasa. Kenapa Anda menjadikan diri Anda sama seperti Yesus? Apakah Loh. Anda ini Bang, kami di Alkitab kami dibilang bukan kamu yang mereka apa? Pokoknya imani. bukan kamu yang memilih aku. Ya. Aku yang memilih kamu. Mana mungkin Yesus memilih orang-orang yang abang tahu, Bang Zuma, abang tahu ya nats ayat itu ya Bang ya? Ya Allah. Waduh, betul Bang, serius Bang ini. Kalau saya ketemu sama abang, saya kasih Alkitab satu Pokoknya gratis. imani. Alamak. Saya kasih dia loh, serius. Wah, ternyata abang ini suka baca Alkitab. Puji Tuhan Bang, serius. Saya ini juru selamat buat Kristen yang ada di Indonesia. Haleluya. Saya juru selamat kalian untuk mengajak kalian itu keluar dari ajaran lingkaran setan. Abang nabi dia tahu apa ini? Malaikat dia turun dari surga atau apa? Saya juru selamat untuk kalian, Wah. untuk menyelamatkan kalian. Aduh. Abang nggak mimpi nih kan? Enggak, Al-Quran saya mengatakan. Bang. Mampus. Mati no? Mau pulang datang besok. Mati beja. Kabur dia Bang, Mati kabur. aja. Kabur dia. Malam Bang Mungkin Juma. Oh, Malam. Ya, izinkan saya dari Kristen mau berdiskusi dengan Abang boleh? Boleh. Dengan senang hati. Ya, tadi saya sempat mengikuti perbincangan Abang dengan apa tadi ya, pengikut Kristus atau apa. Tapi sebelumnya apa suara saya jelas ya Bang? Oh, sangat jelas sekali Bang. Jelas sekali. Oke. Iya. Tadi dengan pembicaraan dengan pengikut Kristus kalau nggak salah tadi menyinggung tentang Yudas dan Yesus begitu ya. Iya. Dan Abang tadi berkata bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Iya, betul. Dasarnya dari mana Bang? Yudas terkutuk, Yesus tidak. Oke, tapi kan gini loh, yang namanya data itu adalah dalil, itu adalah sesuatu yang jelas-jelas tertulis Bang. Iya, memang betul. Iya kan? Iya. Di keempat Injil jelas sekali ditulis bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Di keempat Injil itu tertulis dengan jelas. Oke. Ya, kalau Abang bilang Yudas itu adalah asumsi, nggak punya Oke. dasar. Oke, Iya kan? nanti kita akan buktikan. Iya. Oke. Anda mau buktikan bagaimanapun, yang jelas tertulis di keempat Injil itu adalah Iya. yang disalib adalah Yesus Kristus. Oke, baik. Sekarang Iya gini kan? Bang. Oke, sekarang Oke. gini. Kita sederhanakan masalahnya. Sekarang gini. Keempat Oke. kitab yang Anda pegang itu, apakah tertulis sebelum kejadian, sebelum tragedi penyaliban, pada saat tragedi penyaliban, atau puluhan tahun setelah kejadian penyaliban? Ayo. Iya, tapi ditulis oleh saksi mata. Saya tanya bukan itu Bang. Yang saya tanya, kitab Anda sudah tertulis lebih dulu, sebelum kejadian, Ya tidak mungkin setelah lah, Bang. saat kejadian, atau setelah kejadian? Ya setelah. Setelah kejadian. Oke. Bukankah setelah kejadian itu dituliskan sesuatu yang dituliskan setelah kejadian itu syarat kesalahan? Belum tentu juga. Kalau yang ditulis Syarat saksi- kesalahan. Jangan maksa Bang. Bukan. Ini tergantung selera. Tergantung selera penulis. Kalau yang menulis itu adalah saksi mata, ya bisa dipercaya. Dalam persidangan juga semua dalam persidangan itu juga saksi yang ditanya itu setelah kejadian kan? Oke. Bagaimana kalau yang menjadi korbannya yang bicara sendiri? Bisa nggak kita jadikan sebagai acuan untuk meneliti? Boleh, bisa. Oke. Yesus Bisa. menerangkan menurut
pewarta mengatakan dalam Lukas 24:44, harus digenapi semua tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Oke. Oke, Anda percaya ucapan Yesus itu tersebut? Oh, percaya sekali. Percaya. Berarti yang harus digenapi dalam kitab Taurat menurut Yesus itu di mana? Di dalam kitab Taurat bahwa orang suci, orang benar dipakai tebusan untuk orang-orang berdosa. Oke, terus? Di mana tertulisnya, Bang? Dia Amsal kalau tidak salah. Taurat, Bang. Taurat kata Yesus, Taurat. Taurat harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Iya, terus? Mana tunjukkan di dalam kitab Taurat bahwa orang benar selevel Yesus itu harus dihukum mati di atas tiang salib demi untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus itu korban di kayu salib itu pengenapan dari korban yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai penebusan dosa, Bang. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa narasi yang dibangun setelah kejadian tragedi penyaliban itu sesuai dengan selera pemesan kitab. Itu kan asumsi Abang. Loh, Abang tadi ngapain? Bukan asumsi. Enggak loh, saya kan berdasarkan data. Saya menuliskan data, keempat Injil itu menulis dengan sangat jelas loh, Bang. Saya Bukan menerangkan di situ. Saya menerangkan apa yang Yesus ucapkan. Anda tidak percaya kepada Yesus? Coba Anda buka sekali-kali dibuka. Cara berpikirnya aneh. Secara berpikir aneh? Bang Juma ini benar-benar aneh. Abang, tadi Yesus Anda katakan Anda percaya. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Anda percaya? Percaya. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat Yesus ini orang yang dinubuatkan untuk mati terkutuk demi dosa-dosa orang lain. Tunjukkan. Secara literal looks itu nggak ada yang seperti itu. Berarti Yesus bohong. Nubuatan di perjanjian lama itu banyak tentang Yesus. Yesus mengatakan di kitab Taurat, Bang. Ada nggak tentang penyaliban pembunuhan orang suci untuk orang-orang berdosa? Ada nggak di dalam Taurat? Di dalam Torah itu orang berdosa ditebus dengan darah domba, dengan darah binatang. Maksudnya harus ada penumpahan darah untuk penebusan dosa, dan Yesus menggenapi itu. Inilah yang kita minta. Sebentar. Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba penghapus dosa dunia. Itu pengenapannya Yesus. Bang, kalau yang Anda bawa itu lain. Nah, yang Anda bawa itu lain. Yang Anda bawa itu adalah Daniel 7 nomor 25. Itu yang Abang bawa. Nubuatan yang ada di Daniel 7 nomor 25 itu yang Abang bawa. Oke? Di dalam Daniel 7 nomor 25 diterangkan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang yang suci, milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan mengubah hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 tahun, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini hal-hal yang muncul setelah pelanggaran terhadap Torah, terhadap orang suci. Makanya saya minta kepada Abang, tunjukkan keotentikan ucapan Yesus harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kalau penyaliban itu ada tertulis dalam Taurat, tunjukkan kepada saya. Memang secara langsung dibilang salib atau penyaliban tidak ada. Ada. Ada, Bang. Nah, inilah kalau kurang belajar. Gini, di Taurat ada. Coba sebutin. Ulangan 21, nomor 22 sampai nomor 23. Sebentar. Atau Baca. Bang Juma bisa baca. Saya nggak pegang Alkitab satu lagi. Sebentar. Saya cari Alkitab satu lagi ya. Sebentar. Iya, baca aja juga, Bang. Saya nggak hafal dari kata ke kata, tapi saya tahu intinya. Kenapa? Di mana, Bang? Ulangan 21, Ulangan 21 nomor 22 ayat 22 ya. sampai 23. Ya. Ya, coba Anda baca.
Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung ia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya, terus kenapa? Nah, apa yang Anda dapat di sana? Ya, di sini dijelaskan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Itu siapa, Bang? Ini buat orang Israel pada masa itu yang berbuat dosa, yang dosanya sepadan dengan hukuman mati. Nah, itu siapa menurut Abang? Ini buat bangsa Israel, ini bukan nubuatan. Cocok tidak untuk Yesus ini? Yesus bukan ini, Bang. Bukan ini. Bagus. Terima kasih Abangku. Ya. Di dalam Ulangan 23 nomor 7 ini juga adalah Keluaran ini juga adalah Taurat. Iya. Keluaran 23 nomor 8. Keluaran 23 ayat 8. Iya. Ini apa? Suap. Tentang suap. Bukan. Keluaran 23 ayat 8 apa 28? Nomor 7 dulu. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini cocok untuk Yesus atau tidak? Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan. Ini cocok untuk Yesus. Maksudnya cocok dengan Yesus, maksudnya gimana? Yesus orang benar? Iya, dia orang benar, tapi dijadikan tidak benar. Karena ya tadi kan Abang bilang ada permufakatan jahat kan untuk membunuh Yesus. Iya, oke. Iya. Nah, oke. Ini cocok nggak untuk Yesus? Menurut Abang ini kan yang harus tertulis. Kata Yesus harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Menurut Abang cocok nggak untuk Yesus ini? Dia orang benar? Iya. Dia orang yang tidak berdosa, betul? Iya, iya betul. Menurut Keluaran 23 nomor 7 ini, boleh nggak Yesus dibunuh? Keluaran 23 ayat 7 jauh kamu. Tidak boleh. Kalau tidak menurut boleh. Ini ya menurut Keluaran. Iya, ini kan Taurat. Iya, oke. Oke. Nomor 8-nya, suap jangan kau terima. Ya. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Pertanyaan saya, Yudas ini orang Yahudi atau bukan? Yahudi. Dia menerima suap tidak? Terima suap. Maka apa yang terjadi? Suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkata orang-orang yang benar. Ada pemutarbalikan fakta. Sekarang permasalahannya adalah apabila Yesus yang disalibkan, maka itu pelanggaran terhadap firman Tuhan Keluaran 23, betul? Jika Yesus disalibkan gimana tadi? Apabila Yesus yang disalibkan, maka akan terjadi pelanggaran terhadap firman Tuhan yang ada di Keluaran 23 nomor 7. Sepakat kita? Ya, memang pada jadi begini Bang, Abang nggak bisa menggiring dari hal itu karena kenyataannya dituliskan. Abang bilang ini dari pewarta. Anda bilang dari awal bahwa ini adalah dari keempat orang pewarta kan ke Injil itu. Jelas sekali ditulis di situ bahwa Yudaslah yang Yesuslah yang disalib. Itu cerita yang muncul puluhan tahun. Kalau Anda berdasarkan Lukas, maka dia dituliskan lebih dari 30 tahun. Baru dituliskan. Kejadian sudah lama. Yang kita lihat ini. Tapi semua Bang, orang Yahudi pun percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Ilmuwan sejarawan semua mengakui. Bisa saya tanggapi sebentar Kak Bang Juma misi sebentar Bang Juma. Iya, silakan. Bang Juma, ini kan yang kepercayaan orang Kristen kan yang disalib Yesus. Tapi ibunya Yesus itu mengetahui juga dia disalib dan murid-muridnya.
Kan itu saksi murid-muridnya itu berkata bahwa itu Maria itu mengakui bahwa dia datang pada hari dia datang Minggu. kan begitu maksudnya gini. Hari Minggu. Ini loh Bang Juma begini. Ini saya Pada hari saya Minggu. dengar yang maksud begini. Kalau Yudas yang disalib, kenapa itu Maria itu ibunya mengakui bahwa Yesus yang disalib yang pertama? Baru murid-muridnya itu Di mana bisa Yesus? berkata, oh itu bukan. Di mana Yesus mengakui? Di mana Maria mengakui anaknya disalib? Dia mengakui murid-murid Yesus itu kan melihat, misalnya contoh lah, beginilah Bang Juma. Bang Juma, saya kasih contoh, Bang Juma itu Yesus. Kan murid-murid Bang Ya Juma nih, tahu. mending diam aja deh dulu ya nih, biarkan aja. Sama kamu kan hari-hari ya nih. Ya. Oh next ini ya, udah Ya. kamu diam aja dulu ya. Diam dulu baik-baik ya. Maksudnya kan Dah kalau- nih, ku mute kok. Dia diam dulu. Sama Onex saja. Udah, soalnya kamu hari-hari. Nih, silakan Onex. Iya, saya jarang-jarang. Ah, dia udah hari-hari, udah bosan juga sama dia. Ya, ya gitu Bang. Kalau menurut saya dan apa Yudas dibilang itu, kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat dipaksakan karena di dalam kitab Abang pun nggak pernah disebutin bahwa Yudas lah yang disalib. Saya pernah dengar pernyataan Sabir Ali, Bang. Mungkin Abang kenal Sabir Ali. Dia bilang bahwa tentang yang dikatakan bahwa yang disalibkan adalah diserupakan, itu adalah sebuah paham yang sudah mulai ditinggalkan. Itu Sabir Ali yang bilang, Bang. Tidak mungkin itu Bang. Al-Quran itu tidak akan pernah ditinggal. Karena di Al-Quran nggak ada tulisan, Bang. Adanya juga semua ditafsir, Bang. Al-Quran itu tidak butuh penafsiran. Al-Quran Nah, mengatakan dalam hal ini tidak perlu ditafsirkan. Tafsir banyak, Bang. Iya, terkait dengan Ngarang diselamatkannya. lagi, Abang, nih. Aduh, Wa aduh, qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidak ada tafsiran untuk ini. Kami hukum mereka dengan ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Sabir Ali itu bukan ecek-ecek, Bang. Al-Quran saya juga bukan ecek-ecek. Ya. Dia bukan apa-apa dibandingkan Al-Quran dan kebenaran dari Pengertian ucapannya Abang itu. dibanding Sabir Ali, saya yakin lebih paham Sabir Ali, Bang. Saya tidak pernah mendengarkan beliau mengucapkan kata-kata itu. Ya, sudah. Ya, berarti Ya. Abang harus banyak literasi lagi, Bang. Waduh. Coba Wa ma baca kat- lagi tentang wa ma Sabir katalu. Ali. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Jadi Anda mau bilang bahwa Anda lebih pintar dari Sabir Ali salah begitu ya? Al-Quran saya lebih pintar dari siapapun di atas muka bumi ini. Saya berpegang kepada Al-Quran. Oke. Tapi Oke. kan Al-Quran juga nggak pernah menyebutkan Yudas. Diserupakan. Ini kita tidak sedang mencari dari perspektif Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tema kita pengikut iblis, Bang. Iya, tapi saya kan tadi saya bilang saya tertarik dengan pernyataan Abang itu yang bilang Yudas. Nah, saya mau kejar itu dari mana? Ya, terus Abang bisa bilang bahwa itu Yudas. Kalau saudara saya ingin mengejar Bahwa itu, iya, kenapa Anda nggak melepaskan? nggak ada nama Yudas gitu loh. Kenapa Anda kan Anda- cuma pakai apa comot sini, comot ayat sini, comot ayat sini. Ya Allah, ya Padahal Karim. dalilnya sudah jelas 4 Injil itu dengan terang benderang menulis nama Yesus yang disalib. Sama aja gini Bang, sama aja begini. Di dalam Quran Abang bilang bahwa Isa itu cuma nabi, ya kan? Di Quran Abang. Tapi mungkin saya bisa ngotot, di Quran Abang bilang bahwa Isa itu sebenarnya adalah Allah. Kenapa? Karena cuma Allah yang mengetahui pengetahuan tentang kiamat, sedangkan Isa mengetahui. Jadi Di mana itu Bang? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Nabi Isa mengetahui hari kiamat? Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah saudara-saudara saya Kristen. Di mana ada dalilnya Isa mengetahui hari kiamat, Bang? Sebentar saya cari. Silakan. Nggak ada. Tapi- Nggak ada dalilnya itu. Saya berhenti jadi apologet kalau ada dalil itu. Nggak ada, Bang. Oke, siap. Nanti Ya. ini saya pernah baca. Jadi oke lah.
Tapi maksudnya jangan ngambil kesimpulan yang cuma comot-comot, Bisa sedangkan dulu, yang Bang. jangan cuma comot-comot yang sebenarnya yang tertulis itu sudah jelas gitu loh Bang. Hitam di atas putihnya jelas. Yesus yang disalib begitu. Ya, itu yang tertulis di dalam kitab saudara memang ada tertulis kayak Iya. begitu. Yesus Iya, yang begitu. disalib. Kata siapa? Itu dulu. Nah kan jadi muter lagi. Jadi Kenapa? mulai mempertanyakan lagi. Kenapa? Ini Kenapa abang namanya nggak ini? konsisten, nggak konsisten. Makanya saya katakan, kenapa abang tidak mau percaya kepada Yesus? Kenapa? Nggak mau percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Sebegitu bencinya kah abang ini kepada Yesus sampai nggak mau percaya dia? Hah? Bang. Jangan Ini gitu. serius pertanyaan saya nih. Sebegitu bencinya Anda kah sendiri- abang kepada Yesus sampai abang Tadi nggak mau Anda percaya sendiri sama yang dia? bilang bahwa ini kan warta, ini adalah kabar. Saya percaya. Tadi kan waktu pengikut Kristus bilang, Anda berulang kali, saya percaya dengan keempat Injil. Giliran ditulis di keempat Injil bahwa Yesus yang disalib, Anda tiba-tiba ngomong begini. Itu kan standar ganda berarti. Oh enggak, Anda tidak Di memahami satu pernyataan sisi- saya. satu sisi Anda bisa pegang Saya yang mendukung sama aja yang ini host, sama aja beliau ini nggak bisa juga bicara diskusi. Ya. Sendiri Bang. Sama aja. Sama aja. Sekarang kan tadi saya tanya, mana dasarnya? Ini saya sedang menerangkan, Bang, tapi abang selalu menghindari. Gini loh, kalau dasarnya itu ada tulis yang disalib adalah Yudas, itu dasar. Oke, sekarang teman-teman begini. Muslim yang selalu minta di mana ayat. Nggak bisa. Nah, Kita, abang turun aja di Tian. bawah, Bang. Saya tidak suka diskusi sama orang yang cuma seperti pantat ayam. Kalau mau berdiskusi dengan saya itu gantian kita. Oke, Anda turun ke gereja seperti biasa, colok pantat pendeta, jilat tangannya. Ada diturunin. Anda bertanya. Anda bertanya, ingin kita mengulas bahwa siapa yang disalib, Yudas atau Yesus. Tapi Anda tidak memberikan saya bicara. Setiap saya berbicara, Anda cut. Setiap bicara, Anda cut. Padahal sudah jelas, kita sudah hampir masuk di endingnya. Susah kalian itu, susah. Karena Al-Quran saya sudah menceritakan. Ingat ya teman-teman Kristen, Al-Quran saya itu datang menjelaskan tentang kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum ya bil ghayyi tsumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka orang-orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan. Yang kalian sedang lakukan ini lagi memperjuangkan setan-setan, upaya setan untuk menyesatkan manusia ini. Anda sedang membela mereka, Anda sedang membela setan ini. Ketika saya mencoba, apakah benar orang-orang Yahudi, imam-imam kepala melakukan tipu muslihat di dalam membunuh orang suci utusan Tuhan? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Kita sudah berjuang nih untuk mati-matian agar kalian percaya kepada Yesus. Tapi tidak, kalian tetap kekeh memperjuangkan keinginan iblis agar Yesus disalibkan. Ada apa dengan kalian? Ayolah, kita diskusi itu pakai akal. Al-Quran mengurai tentang isi Bible kalian. Makanya saya berani untuk membahas kitab kalian, karena kitab suci saya membahas tentang kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan. Apa pembuktiannya? Sebelum Anda tanggapi, dengarkan saya. Apa pembuktiannya? Satu, iblis merasuki Yudas, tujuannya untuk penyaliban. Kedua, imam-imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat, tujuannya untuk membunuh Yesus. Orang-orang Farisi ahli Taurat melakukan kesaksian-kesaksian palsu, tujuannya untuk membunuh Yesus. Mereka semua berkongko-kongko untuk menghabiskan Yesus, didasari atas kedengkian terhadap Yesus. Iblis, tipu muslihat, kesaksian palsu, kedengkian. Inilah 4 pokok penyebab pembunuhan terhadap Yesus. Anda sedang membela
membela orang-orang yang melakukan tipu muslihat, membela iblis yang merasuki Yudas, membela orang yang melakukan kesaksian palsu, membela kemudian orang-orang yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, dan membela orang-orang yang mengatakan Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib. Lalu siapa yang bisa membela Yesus? Hanya kami umat Islam. Oh, Akbar, Masya Allah. Hanya kami umat Islam yang membela beliau. Kalian menghabiskan waktu tenaga untuk membela para pembuat kejahatan. Iblis kalian bela, penipu muslihat Anda bela, kesaksian palsu Anda bela, kedengkian Anda bela. Tak ada, semua Anda bela. Satu misi, satu visi kalian itu ingin membuat Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib. Untuk apa? Untuk apa? Di mana ada Tuhannya Bani Israel minta persembahan darah manusia? Di mana? Ada? Tak ada. Cuma dewa Molok. Tapi kalian itu tidak menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Tadi dalilnya saya sudah bacakan. Seumpama orang Islam itu menyeru seperti gembala yang meneriaki hewan, tapi hewannya tak mau peduli. Dia hanya mendengarkan suara EGP katanya. Ayolah, kami di sini untuk membela Yesus atas tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan kalian. Ayo silakan, siapa yang menanggapi? Pakai akal, kalau perlu pakai dalil. Silakan. Izin bang. Oke, Julius Baan, selamat malam. Agama apa? Julius Baan. Oke. Tegreat. Selamat malam. Agama apa? Tegreat. Wih, Tegreat. Astagfirullahaladzim. Ya, selamat malam. Agama apa bang? Agama Kristen. Oke, silakan tanggapi pernyataan Bang Juma. Pernyataan yang mana ya? Tipu muslihat, Matius 26 nomor 4. Orang-orang dalam hal ini ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, mereka kemudian berencana untuk menangkap Yesus dengan cara makar, tipu muslihat, demi untuk membunuh Yesus. Ini Anda percaya apa ini? Diskusi apa gimana ya? Ya, kita diskusi. Ya, cuman saya ikut-ikutin dari tadi. Ini bukan diskusi namanya, tapi memaksakan asumsi sendiri. Ya sudah, kalau begitu, kalau Anda mengatakan itu asumsi, berarti Anda menolak apa yang tertulis dalam Bible. Saya kan hanya mengulas apa yang di Bible. Iya, cuman kan Bang Juma kan narik dari Al-Quran. Ya, Al-Quran sama Alkitabnya udah salah. Al-Quran saya mengulas tentang Kristen, mengulas tentang Bible. Nah, itu kelemahan Al-Quran Anda. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa kelemahan? Al-Quran Anda itu kan ada di abad ke-7. Ya justru karena itu, jarak antara perjanjian lama dengan kitab saudara itu 1600 tahun. Jadi kadang-kadang Justru parah. Jaraknya 1600 tahun, justru satu clipping dia, satu bundel. Itu padahal nggak ada hubungannya sama umat-umat Kristen yang naik. Otaknya nggak pada lurus, diskusi. Ini namanya diskusi sesat. Sampai kapanpun nggak. Ya sudah, kalau begitu, abang jelaskan Matius 26 nomor 4 kepada saya. Karena Al-Quran saya mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang hidup sesama nabi kami di tengah-tengah Bani Israel itu melakukan makar, tipu muslihat. Nah, ternyata Bible saudara mengakui betul apa yang diterangkan Al-Quran betul. Orang-orang Yahudi melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Nah, coba Anda uraikan Matius 26 nomor 4 ini. Anda jelaskan ke saya, nanti akan saya minta penjelasan lebih lanjut. Silakan. Ya itu kan maksudnya tipu muslihat itu bukan tipu muslihat. Memang itu cara mereka satu-satunya, karena kesalahan Yesus itu nggak ada satupun yang bisa dibuktikan. Oke, berarti Yesus orang benar.
Iya, dia memang Yesus itu orang benar. Oke. Karena dia itu datang kan untuk menyelamatkan manusia. Oke, berarti Yesus orang benar. Nah, menurut Tuhan di dalam kitabnya Nabi Musa yang kemudian terjemahannya ada dipegang oleh orang Kristen, boleh tidak membunuh orang yang benar? Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Siapa yang mengatakan itu? Tuhan itu sendiri kan. Jadi tidak boleh membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7, tidak boleh membunuh Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, kalau ternyata pembunuhan Yesus itu terjadi, itu dosa atau bukan? Kalau pembunuhan Yesus itu terjadi, itu dosa. Dosa. Berarti penyaliban itu menghasilkan dosa atau menghapuskan dosa? Bentar, Bang. Bukan cuma membunuh Yesus, membunuh sesama manusia itu juga dosa. Oke. Saya ngerti. Saya setuju. Sekarang penyaliban Yesus itu menghasilkan dosa atau menghasilkan penebusan dosa? Nah, di situ yang kadang-kadang saudara-saudara kami yang dari Islam itu nggak paham. Mati Mija. Tadi abang sendiri mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu dosa. Iya, dosa. Muncul pertanyaan. Berarti penyaliban itu penebusan dosa atau melahirkan dosa? Penyaliban itu menghapuskan dosa. Alamak, dari mana Anda dapatkan? Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan dosa. Ya karena itu sudah dinubuatkan itu. Mulai masuk lagi di dalam. Apa pula? Tadi saya sudah mengatakan, Bang. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Abang katakan ketika dibunuh maka akan menghasilkan dosa. Pembunuhan terhadap Yesus itu bukan dengan disetrum, tapi dengan disalib. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Menghapuskan dosa. Alamak, bagaimana ceritanya, Abang? Itu Tuhan Yesus itu meninggal, menyerahkan dirinya ya. Ini menyerahkan. Oh, berarti dia tidak dibunuh? Dibunuh, cuman dia dibunuh. Tidak mungkin dia mengatakan bunuh aku. Itu jalan satu-satunya agar dosa-dosa. Kalau dia menyerahkan dirinya, Bang, kenapa dia sembunyi? Kenapa dia sembunyi? Dia itu seorang Tuhan, Bang. Jadi seorang tapi Tuhan. Nah, inilah dibilang. Seorang tapi Tuhan, teman-teman. Iya, gimana? Dengar dulu ya. Iya. Kalau umpamanya di saat itu Yesus bisa aja langsung mendatangkan malapetaka bagi dunia ini. Tapi karena dosa-dosa di dunia ini, manusia sudah penuh dengan dosa di dunia ini. Nah, mulai dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Ini menyerahkan ya. Abang, kalau Anda masuk ke dalam menyerahkan dirinya untuk nebus dosa, itu masuk ke ajaran antikristus. Itu kita masuk ke dalam ajaran Lucifer, Bang. Antikristus itu justru, ya dengar Bang ya, Antikristus itu justru orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus. Nah, sekarang begini, Daniel 12 nomor 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Ini siapa ini? Ketika kemudian diberhentikan korban sehari-hari, menggantikannya kemudian dengan kekejian. Itu siapa tuh? Daniel berapa, Pak? Daniel 12 nomor 11. Di situ apa ayatnya, Bang? Sejak dihentikan korban sehari-hari, maksudnya korban hewan yang diperintahkan Nabi Musa alaihissalam, dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Daniel 12 ayat 11. Ayat 11. Iya. Sejak dihentikan korban sehari-hari. Iya.
dan ditegakkan dewa-dewa kekejian Iya. yang membinasakan itu ada Iya. 1290 hari. Iya. Nah, pertanyaannya apa di sini, Bang? Pertanyaannya, siapa yang menghentikan korban hewan? Ya ini kalau dari Alkitab kita itu harus membaca dari awal. Enggak, simpulkan aja, Bang. Itu Simpulkan sama. aja. Simpulkan aja. Kalau Siapa kita yang ngambil sepotong ya pasti serba salah, Bang. Oh tidak, bukan begitu. Siapa yang menghentikan korban hari-hari dengan memberikan korban darah manusia? Kan tidak ada lagi korban kan? Sejak Yesus menjadi korban kan? Tidak ada lagi korban. Kalau Anda baca Daniel 9 nomor 27, raja itu akan menuntut perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Anda kan mengatakan bahwa Yesus datang untuk menghapus dosa-dosa, menjadi korban di atas tiang salib. Berarti raja yang membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang itu adalah mereka yang melakukan penghentian korban sembelihan dan korban santapan. Itu siapa itu, Bang? Yesus itu bukan korban, Bang. Lalu? Beda cerita. Kalau di sini diceritakan itu kan sembelihan, seperti sapi, kambing kan. Kalau Yesus itu bukan korban, Bang. Jangan disamakan. Loh. Coba Anda baca Wahyu 10 nomor 10, Wahyu 10 12, Wahyu 10 14, Ibrani 10 12, Ibrani 10 14, Ibrani 9 12, Ibrani 9 28. Yesus itu korban untuk selama-lamanya. Yesus itu bukan korban, Bang. Tapi Kalau dalilnya korban gimana, Bang? Kalau dalilnya korban gimana? korban itu Nah, ya kalau di agama Islam yaitu kurban. iya, tapi di dalam kitab saudara ditulis korban gimana dong? Di sana dituliskan korban itu untuk binatang, bukan manusia. Makanya Yesus digelari binatang sama kalian. Bisa mau aja digelari binatang, goblok. Yang sopan kau. Bahasanya Loh, itu di dalam Yohanes 1 nomor 29, Bang. Inilah dia, anak domba. Domba itu apa? Domba itu apa? Kami itu tidak menghargai. Itu kan ajaran saya. Iya, Jadi domba kalau itu apa, Bang? Saya bilang Muhammad itu anak lembu, kau terima enggak? Ada nggak dikatakan dalam kitab saya seperti itu? Nah, di kitab saudara disebutkan sebagai anak domba. Kok jadi emosi? Itu istilah Juma. Memang tadi saya mengatakan apa? Harus banyak minum obat kau Juma. Lah, saya memang mengatakan apa tadi? Bukannya karena kamu itu beda ya, beda ajaran. Saya Kok jadi emosi? Tentu nggak bakal nyambung. Ini aku pengikut iblis, ini emosian ditanya, baik-baik emosian dia. Kitabmu sendiri, agama Anda yang melantik. Saudara, agama Anda yang melantik Yesus itu, sebagai binatang. Paham? Karena agama kalian itu adalah agama setan, agama iblis. Yang mendirikan Kristen itu iblis. Paham? Kalau Anda mau keras-kerasan dengan saya boleh. Anda itu yang tidak Biar jelas saya agama beberkan Anda, semua. Juma. Agama Anda itu agama iblis. Iblis Kasihan yang lihat mengajarkan, pengikutmu, kamu bodoh-bodoh iblis semua. yang mengajarkan Tobat menyembah kau, Juma, manusia, tobat. hanya iblis. Kalau Anda mau keras-kerasan, ayo kita buka-bukaan. Ayo, Anda mengatakan Yesus itu iblis, iblis apa? Binatang. Di kitab Anda yang mengatakan itu. Inilah anak domba yang akan menebus dosa dunia. Siapa anak domba di situ? Yesus. Anaknya orang kok dibilang anak domba? Waras kalian. Tuhan katanya. Moderatornya pengecut ini, moderatornya ini. Kenapa dimut terus? Hei. Jadi Anda yang mengatakan Yesus itu adalah domba, Anda menuduh saya. Nggak sehat kalian itu. Agama Anda itu memang nggak sehat. Agama kok kayak gitu? Tuhan harus matilah, jadi mayat lah.
bangkit jadi Tuhan. Apa-apaan ada agama kayak gitu? Nabi mana yang mengajarkan itu? Bang Juma. Bu, Bang, cambu, Bang. Ini kan lewat. Saya cuma Tunggu tanya bang, itu Bang Juma. tunggu ya nih, tunggu bayangan ini. Saya ajarin dulu orang ini. Ibrani 10 nomor 12. Tetapi dia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tetapi Yesus telah mempersembahkan hanya satu korban. Siapa itu korbannya? Yesus. Yesus itu korban. Untung bukan korban bencana alam. Untung bukan korban pemerkosaan. Dalam bahasa Yunani disebut huper. Jadi Anda tidak bisa mendikte saya. Saya paham Bible bang. Ya, Yesus itu disebut sebagai anak domba yang disembeli beberapa kali. Yesus disebut anak domba yang disembeli. Anaknya orang dibilang binatang. Apalah kalian ini? Hah? Agamaku kayak gitu kali. Di sini saya berjuang untuk kemudian melepaskan Yesus dari fitnahan agama kalian. Makanya tadi kita membahas Matius 26 nomor 4. Mereka imam kepala mahkamah agama membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu diawali dari tipu muslihat. Kau aja yang sosok pintar sama agama orang, Juma. Perdalam aja Islammu biar lebih masuk surga kau. Jangan kau salah-salahkan ajaran orang, kau nggak bakal ngerti. Kalau saudara tidak mampu, nggak ada Juma. kalau saudara sudah tidak mampu, Pengikutmu aja yang pada tolol semua pada percaya sama kamu. itu kan maki-maki orang, nggak sadar dia. Iyalah orang. Yang tolol itu yang menyembah biji zakar manusia bang. Dan itu hanya di Kristen. Oh biji zakarnya Yudas disembah. Kalian nggak sadar? Hah? Filipi 2 nomor 9. Orang-orang Kristen menyembah biji zakar. Nah, apa tuh? Hah? Gak sadar? Parah kali orang dibilang tolol. Ini kita mau membantu. Abang tadi sudah ngakui loh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau bukan? Anda gagah-gagahnya ketika masih menggunakan akal, dosa Bang Suma, dosa. Ya, Ditanya penyaliban. Kau cepat almarhum Juma biar cepat kau ketemu sama 70 bidadari ya. Emosi dia, emosi. Terus kau Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan 100 istri. Ayo, mau apa? Masih mau? Kalah saya. Saya cuma 72. Yesus pengikutnya 100 bos. Ayo. Baca Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan 100 kali istri di dalam surga. Ayo. comot lagi ayatnya Juma. Comot lagi. Malu. Comot lagi ya Juma. Malu. Ya. Comot. Malu ya, malu. Nah, Malu. terus goreng-goreng. Malu. Anda membawa 72 bidadari dari mana? Ya dari Al-Quran lah. Al-Quran. Hadis kalian kan banyak. Dari Al-Quran katanya, dari hadis. Ada jin baik, Anda comot atau ada jin tidak? Putih, Anda ada comot atau sesat. tidak? Itu Anda urus comot dulu, atau itu tidak? Teroris yang di Poso urus dulu itu. Agama apa itu? Lah, yang di Papua apa? KKB kau bilang apa? KKB kau bilang apa? Yang di Papua apa? Agama Kristen itu adalah agama warisan siapa? Hah? Penjajah laknatullah. Parah kau itu. Kasihan. Ingin menegakkan benang basah tapi tak ada kekuatan. Kayak mana ceritanya? Ahli Bible dilawan. Kamu itu hanya ahli perpuluhan. Tiap bulan kamu bayar, tiap bulan kau bayar. Itu aja tuh kerjamu tuh. Tiap bulan bayar ke pendeta, tiap bulan bayar. Itu aja kerjamu sampainya kau mati. Hah? Hanya manggut-manggut. Habis itu ditagih perpuluhan bayar. Tapi tidak mengerti kitab sucinya sendiri. Parah. Itulah makanya Al-Quranku mengatakan kalian itu ulaika hum syarrul bari. Udah lama di Bali ya Mbak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi teman-teman kita yang di sebelah nanti kok naik Bunda siapa? Blokir Bunda Esti sama yang lain untuk diberi moderator ya. Siap bang. Iya, Assalamualaikum Abuya Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Dapat banyak yang kepanasan di bawah. Itu udah 7K malah rungkad, masya Allah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghujat tadi itu ya. Bukan penghujat kayaknya, cuman karena sudah emosian. Tadi kena report tadi, Bang Zuma. Iya, langsung tanpa aba-aba. Tanpa aba-aba langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahan mereka. Iya. Tiba-tiba tak ada pemberitahuan. Masifnya serang kayak gitu ya. Ya. Iya, terlalu masif begitu serangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, itu resiko bang. Kalau abang ngomong di itu resikonya itu bisa bahkan bisa permanen malah bang. Makanya kayak gini bagusnya, abang pakai akun lain gitu. Oh, kalau dia yang host, dia juga yang ngomong ya? Iya, resikonya tinggi. Bahkan bisa kena permanen dia. Oh ya, permanen ya. Itu berapa lama itu Bunda blokir? Kalau permanen ya nggak bisa lagi lah, selamanya itu nggak bisa dipakai. Makanya aku takut juga, soalnya gede ini akunnya, jangan sampai kena bang gitu. Nah kalau kayak gini aman. Nah ini aman ini. Aman, insya Allah. Iya ya, kalau permanen wah iya kan. Udah tamat. Tadi ujung-ujungnya orang itu emosi dia. Kitabnya sendiri yang menyebut Yesus sebagai seperti itu, kita yang dituduhnya. Lucu. Bang, tapi kalau abang bikin temanya kayak gitu, cuman Oten naik malah ketawa Oten baca tema bang. Ya itu dia. Itu biar ketawa dia nggak naik. Biar host yang ganti nanti. Pengikut Unyil. Ini hostnya ini bukannya abang juga nih. Pakai 2 HP. Siapa? Ini hostnya bukan Sadli kan abang kan? Bukan. Ivan. Ada Bang Sadli. Oh lain lagi. Iya, kan di rumah. ya pengikut Unyil. Jangan. Unyil. Kenapa jadi Unyil? Kenapa sih Unyil? Wah dibawa Unyil. Udah gak ada lagi loh dia. Apa karena nggak kerasan disebut itu? Agama warisan penjajah. Langsung berontak dia. Berontak, TikToknya yang berontak. Dulu bang, sapa dulu, kayaknya ada Ustadz ganteng nih. Selamat malam Ustadz, udah pegendong ayam belum? Gendong ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Australia. Lanjut, aku bangun tidur. Ini gara-gara pantun. Udah disalahin. Padahal kita tadi diskusinya santai. Iya bang, itu resikonya. Walaupun abang ngobrol santai gitu, itu resikonya kalau jadi host
abang bicara di host itu, resiko tinggi. Nah kalau kayak gini, abang paling kena report 1 hari atau 7 hari. Kalau host, kalau abang ngomong dis bisa kena sebulan kena report tuh. Sayang. Iya sih. Terus kan kalau abangnya kena report kan, kalau abang kena report kan, abang bisa ganti akun yang lain gitu kan. Nah kalau ini host roomnya, kalau kena report akunnya cuma berapa 3. Coba. Kasih slot oten. Saya izin di bawah aja, Gurunda dan yang. Oh iya. Terima kasih Bang Kiki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidur tadi, pas bangun kok runya begini ya. Nah, baru ada Bang Handi. Semalam juga Bang Handi tidur juga. Baru ada Padahal ngomong Bang Handi. tadi sudah berapa penonton kita itu ya? 7K. 7K ya. Masya Allah. Iya. 7.000. Masya Allah. Lumayan. Ini senasional ya. Jangan-jangan yang di luar juga. Di luar juga nonton. Iya. Banyak dari luar banyak. Ada Ngatur lagi. tidurlah Bang Handi. Makanya Bang Handi kopi lah. Minum kopi dulu Bang Handi. Itu satu ada yang bilang 7K, satu yang bilang 7.000. Yang benar yang mana? 7 kilogram. Emang Ustadz Alif bedanya 7K sama 7.000 bedanya apa Ustadz Alif? Ustadz Alif? Ustadz Alif? Lanjut. Jangan cari memang masalah. ini. Cari mas kawin aja udah. Lanjut. Cari masalah ini. Apa bedanya 7K sama 7.000? Ayo, host, judulnya host. Ya judul kayak tadi juga, tapi takutnya kena ya, bisa kena dari judul, bisa kena dari ini. Saya juga. Agak lain temanya. Kayak Yesus atau Yudas yang disalib host. Pengikut Lucifer aja. Oh ya, boleh. Khasnya Sadli bukan. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan, dan kalian yang bisa melawan Bang Juma silakan naik, atau kalian mau disahadatkan sama Bang Juma silakan naik, atau kalian mau ngajak ribut juga silakan naik. Dan oten-oten yang otaknya yang agak sarapnya miring ke kiri ke kanan ya dikit silakan naik. Tapi kalau udah sarapnya ke tengah mungkin kalau udah nggak ada oten terpaksa dinaikkan. Mak, pengikut Lucifer naik katanya. Jadi nggak ada yang berani lah. Iya. Jangan gitu lah. Jangan ekstrim kali judulnya host. Host ini pun jadi makanya aku pengikut Lucifer. Jangan, nggak ada yang naik lah host. Orang mereka nggak merasa. Ini host ini parah nih host. Sebenarnya 3 orang secara bersama-sama. Siapa pengikut Lucifer? Gitu keren. Udah. Pengikut Lucifer. Tanda panahnya ke saya loh. Agak serem ya. Maka Sopo pengikut Lucifer. Sopo maning. Jangan pakai tanda panah host, yang nggak ada tanda panah. Yang polos gitu ya, nggak ada tanda panah. Warna kuning nggak ada tanda panah. Warna biru nggak ada. Itu ada aja itu si gondrong yang terjolimi katanya judulnya. Oke, coba Winca, selamat malam. Agama apa Winca? Iya, selamat malam. Bang Handi Winca. Selamat malam, silakan. Wah, ini lagi ya Waris. Winca, selamat malam. Yaudah diturunkan. Kalau nggak bersuara langsung turun aja ya guys.
Ya, biar nggak banyak makan waktu gitu loh. Saat ini lagi malam mingguan dia mau berpantun dia. Ayo, coba yang minta naik yang Kristen ya teman-teman, saudaraku terkasih dan tersayang, saudara-saudariku, coba yang Islam aja dulu kita naikkan ya. Jadi saudara kami yang Muslim jangan minta naik dulu ya, biar kita tahu ya. Ya saudaraku, kita nyimak di bawah dulu, nyimak di bawah aja. Mana nih Kristen? Ayo naik. Oke Bun, ayo. Ya saudara yang Harusnya tadi dia cari di mana kita ini ya. Bang Suma di mana? Harusnya dia kesini. Yang tadi itu. Yang oh emosi. iya karena iya. Bisa di share ke beliau nggak? Gak bisa pula. Oke. Apalah arti sebuah nama selamat malam, agama apa? Ya, selamat malam. Bapak, Bang, apalah arti sebuah nama? Bang. Ini orang minta naik diam-diam aja. Kesel gua. Udah naikin. Kalau ditanya nama nggak bakal jawab dia itu. Jawabnya Orang namanya apalah arti judul. sebuah nama ya kan? Dibalikin lagi judul namanya. Itu akibat Bang Handi ngantuk itu. Mana nyoten typing kalian? Soalnya ini kan Bang akunnya followersnya cuma 10 Bang. Jadi orang nggak banyak tahu kan. Nah. Kamu kasih naik terus, sama dulu lah. Mana tanahku dibeli gak? Ya Yuda, selamat malam, agama apa? Dia mau udah mau Bang jual Yuda, tanah kuburan. Bunda Rama masa lupa sama saya Muslim lah. Bunda Kau Rama yang lupa lagi. sama aku, Baluap. Kau baca dulu siapa itu namaku, siapa? Cepat. Kau baca. Kasian mbak. Coba. Baca Blokir. dulu. Blokir Permana. Oh berarti lain ya. Ya, terserahlah Permana. Sejak kapan aku jadi Bunda Rahma? Mbak, aku ini kalau Bang Juma ini live, aku selalu ada gitu loh. Udah berarti agama Islam. Yo, ucapin salam dulu. Bang Juma, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi juga saya lihat tadi live-nya Bang Zuma waktu beli burung tadi itu. Oh iya? Iya. Aku selalu pokoknya kalau Bang Zuma yang naik saya semangat di bawah lah. Iya, kan ikut tuh. Weh Iya, Nandar, jawab dulu weh aku. Oke Bang Baru Yuda itulah, ya. Bang, Oke. Bang, yang ada itu yang akun terus ya Bang ya. Terus siapa itu Bang? Yang anu itu loh, yang bilang si A kah apa itu ya? Ada sempat 2 hari yang lalu Kristen saya naik itu Bang. Iya, oh. Dia Iya benar. Jadi jadi dia itu jelek-jelekin Bang Juma terus gitu. Tapi saya Kita nih. Oh ya udah gitu. Apa tadi misalkan? Iya, enggak sih. Aduh, enggak itu barusan dapat telepon ada orang memang beliau ini mau mualaf. Yang biasa Ahimadu Kubah hijau itu apa namanya? Dia mungkin request ya ada di bawah. Itu tetangganya langsung. Jadi dia nanti akan tunjukkan orangnya. Dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat Gurunda. Alhamdulillah. Besok juga ada ini dari Bali juga ada. Nah, ini ada naik di Kang Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini ada tetangga saya, Gurunda. Jadi tetangga saya itu sudah berbaur dengan teman-teman Muslim di sini. Terus beliau kayaknya tertarik masuk Muslim gitu. Sampai-sampai insya Allah dekat-dekat ini beliau mau menikah juga secara Muslim, Gurunda, seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi beliau sekarang sudah bertekad, kemudian mau berikrar mengucapkan syahadat di depan kawan-kawan semua seperti itu. Mohon izin semuanya, Gurunda-gurundaku. Ini orangnya di samping saya nih, Gurunda.
Sebentar Jadi, saya open cam dulu. Kapan Iya, siap. syahadatnya? Sekarang Gunda ini di samping saya orangnya. Masya Allah. Ya siap. Nih bener. Mohon izin kalau mau itu. Ya bisa jadi ini salah satu asbab juga dampak dari dakwahnya saudara kita Ahimadu Kubah ya. Jadi membuat orang itu terinspirasi dan memang mau memeluk agama Islam. Beliau barusan telepon, sekiranya ada waktu, makanya tadi ngambil waktu mumpung di sini baru mau mulai, segera disahadatkan gitu. Begitu para guru. Masya Allah Ustaz. Ya ini beliau ini tetangga saya di sini. Jadi beliau insya Allah sekarang sudah bersiap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sudah menetapkan diri untuk masuk Islam Gurunda dan tanpa paksaan. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya dari agama apa? Ateis. Protestan kayaknya tadi dia bilang Pak. Oh, Protestan. Enggak ngerti. Ini masukin kayak biasanya. Ya, taruh di hidungnya bang kalau susah. Kok taruh di hidung sih bang? Taruh di mulut. Oh, Bang, sebelumnya agamanya apa bang? Buddha. Oh Buddha. Ya Allah. Masya Allah. Oke, kita langsung syahadat ya teman-teman. Kita syahadat ya. Langsung ya. Oke, sip. Udah siap bang, siapa namanya? Ervin, siap. Ervin. Udah siap syahadat? Siap. Tangannya satu. Di on cam bang Handi, on cam. Ya, oke. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Roman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Ar-Rahim. Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. 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 Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. 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 Wa asyhadu. Wa asdu. Wa asyhadu. Wa asdu. Wa asyhadu. Wa asdu. Wa ash. Wa as. Ha. Ha. Du. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul. Utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Sah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya, Selamat baik. ya. Selamat sudah masuk ya dalam agama Islam. Ya tentu kalau sudah Islam itu kita harus kemudian mengikuti apa yang menjadi hukum-hukum di dalam ajaran agama Islam, baik terkait dengan ibadah, terkait dan kewajiban kita kepada Allah maupun kewajiban kita kepada sesama manusia. Selanjutnya kita serahkan kepada Ketua API Apologet Islam Indonesia untuk membimbing doa untuk kita semua
Jadi saudara siapa namanya tadi? Arvin dimohon untuk mengaminkan ya. Oke, silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gurunda dan para guru semua. Mohon izin, mohon maaf. Salam tadim ya, bukan maksud mendahului para guru semua untuk memimpin doa. Ini mewakili saja. Tadi saudari siapa namanya Bang? Kurang jelas menyebutnya. Ervin. Oh, Ervin. Baik. Bang Ervin, apakah keluarga, ayah, ibu dan lain sebagainya ada yang masih non muslim? Ada, tapi bapak udah lama meninggal. Cuma ibu aja yang masih hidup. Oke. Ya. Ada istri? Istri baru mau menikah ya? Ya. Adik kakak ada? Ada di Bali. Masih non muslim? Non. Oke, baik. Tentu berharap juga dia menjadi seorang muslim. Amin. Amin. Baik, kalau gitu kita doakan bersama ya. Kita doakan bersama, mohon diaminkan dengan sungguh-sungguh agar mereka menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga agar nanti kelak kita bisa masuk ke surga, ke jannahnya Allah bersama dengan keluarga ya. Agar kita tidak terpisah dari keluarga. Mohon kita aminkan bersama-sama. Izin para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, warhamna 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 wahdina 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 wa'afina 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 warzuqna warzuqna warzuqna. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa semua saudara-saudara kami ya Allah, terutama dosa dari segala dosa, yaitu dosa kemusyrikan ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saudara kami telah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Beliau kembali kepada fitrahnya ya Allah, dan kami sangat berharap ya Allah berikut juga yang bersangkutan ya Allah, agar sekiranya ya Allah pihak keluarganya, adiknya, kakaknya, ibunya yang sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah, semoga dilembutkan hatinya, dibukakan hatinya, dan mereka menyusul saudara kita ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Warhamna wahdina wa'afina warzuqna ya Allah. Berikanlah kasih sayangmu ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami semua ya Allah, berikanlah kami semua kesehatan ya Allah, dan berikanlah rizkimu ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah untuk kami semua ya Allah pintu-pintu segala kebaikan ya Allah, pintu-pintu keberkahan ya Allah, pintu-pintu segala kenikmatan ya Allah, pintu-pintu segala rizki ya Allah, pintu kekuatan ya Allah, dan pintu kesehatan dan juga keselamatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan sampai hati kami menjadi durhaka lagi kepadamu ya Allah, jangan sampai hati kami berpaling lagi kepadamu ya Allah. Setelah kami menerima hidayah darimu ya Allah, jangan sampai dipalingkan lagi ya Allah, jangan sampai tersesat kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah, amin. Ya, sebelum nanti ke yang lain-lain juga ya, Ahi, Bang Madu, mungkin di situ Anda sudah paham karena kita sama-sama sering berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang non-muslim dan tahu bagaimana ketika mereka menjadi seorang mu'alaf, nanti mohon bimbingannya, kiat-kiat menjadi seorang mu'alaf seperti apa, nanti dibimbing, dia itu suruh mandi besar, ditekankan, disunahkan di situ ya. Mohon bimbingannya karena sudah menjadi beliau ini saudara kita. Jadi ketika Anda sekarang menjadi seorang muslim karena perintahnya di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Silakan masuk dengan sempurna ke dalam Islam, lakukan syariat Islam perlahan semampunya, sebisanya, bertahap ya, sampai menuju ke kesempurnaan menjalankan syariat Islam. Ya. Insya Allah di situ ada Ahi Madu, kami percayakan beliau mengenai masalah berkas-berkas, KTP dan lain sebagainya. Karena masih non muslim, sudah tahu tentunya kan tahapannya, mohon dikirimkan. Tadi sudah calling dengan sekretaris dari API ya. Oke, diserahkan datanya ke beliau ya. Oke, baik kalau gitu, alhamdulillah. Siap. Mungkin dari saya itu, silakan dari para guru yang lain. Masya Allah, sedikit saja Ustaz Duna Alif dan para guru semuanya, Gurunda Zuma semuanya, Bang Andi, dari saya, Masya Allah, ini sebenarnya kita sudah percaya karena memang di sana ada Ustadz Madu ya, Insya Allah beliau secara langsung offline membimbing beliau. Cuma sedikit dari saya untuk saudara kita yang baru masuk Islam, Masya Allah, kabar berita yang sangat baik, terutama bagi antum, bagi diri Anda sendiri, dan bagi kami semua. Kita semua ketika sudah menjadi satu akidah, maka kita bisa bersama di dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Alif, ya kalau Masya Allah ya, kalau ada keluarga nanti kita sama-sama berdakwah kepada keluarga dulu, sehingga kita nanti bisa bersama, tidak terpisah dengan keluarga kita di dalam nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dan bagi antum yang baru bersyahadat, saudaraku, sudah mempunyai kunci surga, yaitu keimanan. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Tinggal nanti amilus shalihatnya yang ditekankan, yang dipelajari dari para guru semua. Dan amilus shalihat itu ri'ayatu hukukillah wa hukuki ghairihi, menjaga hak Allah dan hak selain Allah. Intinya hablum minallah hablum minan nas, duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Yaitu melaksanakan sholat, hubungan baik dengan Allah, dan tadi ya termasuk mandi besar dan lain sebagainya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Mungkin sekian saja dari saya, saudaraku. Jangan lupa doakan saya, doakan kami yang di atas, yang di bawah, semua saudara muslim, karena pada saat ini antum fitrah suci seperti bayi yang baru lahir, Masya Allah. Mohon doanya dari saudaraku yang baru bersyahadat. Sekian, Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, saudaraku? Atau ucapkan doa-doa pengharapan biar kita aminkan. Semoga keluarganya segera menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena disaksikan banyak orang, banyak juga yang mengaminkan. Monggo. Semoga saudara-saudara saya masuk agama Muslim. Agama Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Mungkin Ustadz Duna, barangkali beliau bisa menyampaikan seperti apa Kang Madu, sehingga perjalanan syariat, sehingga terketuk hatinya ingin masuk agama Islam.
Nah, memang beliau ini kalau ngomong di depan umum agak malu-malu gitu, Buya, akhirnya semua. Jadi beliau ini dari dulu hidup di lingkungan Muslim, kemudian tidak pernah ada satupun beliau itu menilai jelek tentang keislaman, Buya. Kemudian beliau alhamdulillah dengan mungkin salah satu jalan beliau adalah bertemu juga dengan kami, bertemu juga dengan calon istri beliau, sehingga beliau itu yakin, dan sempat juga beliau itu bertanya-tanya tentang hal-hal yang fundamental tentang agamanya beliau, kemudian agama Muslim. Kemudian beliau itu meyakini bahwasanya Muslim itu lebih rasional, seperti itu, Bu ya. Lebih rasional juga lebih masuk akal dan mudah diterima, seperti itu. Alhamdulillah beliau sudah menerima agama Muslim dengan sukarela. Kemarin juga saya siap. Lanjutkan dulu kalau belum selesai, lanjutkan dulu. Nah ya, kemarin saya juga menanyakan sama beliau apakah yakin mau masuk Islam. Iya, saya yakin, seperti itu loh. Kok tiba-tiba yakin? Dari dulu kita juga gak pernah sih dalam-dalam bicara tentang agama. Tiba-tiba saya mau masuk Muslim saja, seperti ini kayak gitu, Gurunda semua. Kemudian saya tanyakan, ini masuk Islam bukan main-main, ini serius, seperti ini bla bla bla. Kita sempat sedikit ada diskusi, dan ternyata beliau alhamdulillah menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas dan serius juga. Dan insya Allah beliau ini doakan saja, insya Allah mungkin setiap malam, mungkin ini kan tetangga dekat juga ini Ustadz Alif, Gurunda semua. Jadi mau belajar, mau serius untuk mengetahui tentang ubudiyah, tentang syariat, tentang apa yang namanya ilmu-ilmu ketauhidan dan lain-lain. Insya Allah doakan biar diberi kelancaran untuk beliaunya. Amin, Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya minta izin sebentar ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Senang hati menyaksikan saudara kita yang baru mualaf ini. Ya, ini sebelumnya mau nanya sebentar. Iya. Apa untuk baca Qur'annya sudah mulai baca atau belum sebelum memeluk Islam? Kalau baca Al-Quran belum, tapi waktu SD saya pernah belajar Al-Quran. Oh, itu baca ya? Baca, maksudnya tapi baca Arabnya? Baca ejaan-ejaan aja. Oh iya, baik. Ya alhamdulillah ya. Saya ini senang mendengarnya ini. Nah, ini terutama doa kami, semoga antum menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga ya, untuk istri dan anak-anak ya, dan keluarga besar juga ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini mau nitip pesan. Jadi kita ini kan mendapat pesan ya dari Allah ya. Pesannya itu berupa wahyu sampaikan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan lagi kepada kita. Nah, nanti ke depan ya kalau bisa ya baca 3 ayat per hari, terjemahannya aja, karena untuk supaya kita tahu konteksnya. Islam ini seperti apa, kan enak ya kalau langsung baca gitu ya. Ya. Tapi berproses ya, nggak apa-apa. Misalkan nanti ya mungkin dengan Ustadz yang di sebelahnya, dengan Ustadz Madu ya. Ya, itu nanti bisa kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya yang harus dipertanyakan. Ya, jadi dari saya itu aja ya. Ya, bismillah ya.
Ya, terima kasih Gurunda semua. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi, saya pengen tahu itu dengan Coyung Fat itu saudara sepupu, ada ipar atau gimana itu? Bukan ya. Oh, bukan ya? Oh. Oh, beda ayah lain ibu ya? Oke, siap. Gimana perasaannya setelah syahadat? Tenang. Barangkali ini dari Gurunda, Bang Zuma atau Bang Handi atau Bunda. Silakan, fadhol para guru. Bang Zuma masih monitor. Ya, monitor. Alhamdulillah ya, sahabat-sahabat, sejak bulan suci Ramadan sampai hari ini, Masya Allah, begitu banyak yang bersyahadat. Besok ada yang bersyahadat di MMCI, di Pondok IT Nur Maulida. Alhamdulillah. Kemudian ada juga dari API Bali, ya dari Ultisonya, mualaf juga besok. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dengan adanya dialog-dialog seperti ini, itu banyak orang yang ingin bersyahadat, kemudian mereka ingin masuk ke dalam agama Islam. Cuman ada beberapa hal yang kemudian menghalangi mereka. Di antaranya ketakutan mereka untuk dibenci, diusir, tidak dapat warisan, dan kemudian mereka takut mau kemana setelah dia bersyahadat. Banyak sekali. Saya katakan banyak sekali karena pengaduan itu ke saya banyak terkait dengan itu. Bang Suma, sebenarnya saya ini yakin dengan Islam, tapi karena keadaan saya kayak begini, doakan saya Bang supaya saya bisa keluar dari masalah ini. Saya tidak pernah lagi ke gereja, kayak gitu-gitu. Kesaksian mereka banyak yang kayak gitu. Ada puluhan rasa yang selalu menyatakan perasaannya tentang Islam. Artinya ya, saya minta kepada sahabat-sahabat sekalian untuk tetap dalam pendirian untuk memberikan yang terbaik untuk agama ini. Ya, tentu dengan edukasi yang kita lakukan, dialog lintas agama. Begitu juga teman yang baru bersyahadat, ya ayo tetap semangat untuk belajar Islam, utamanya belajar sholat, belajar mengaji. Itu yang terpenting. Dua pokok ini yang harus kemudian lebih diutamakan. Pengenalan akan Allah dan tata cara ibadah. Seperti itu. Utamanya ilmu tauhidnya dulu. Tauhidnya diperdalam. Bagaimana kemudian mengetahui aspek kebenaran tentang Allah. Jadi Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Nah, itu yang harus kemudian ditanamkan kepada para mu'allaf. Sederhana kok itu, karena mereka ini adalah orang-orang yang berakal, meninggalkan agama sebelumnya karena mereka menggunakan akal untuk menilai Islam. Jadi lebih mudah membimbing mu'allaf daripada orang yang Islam dari kecil. Karena kalau Islam dari kecil itu udah terbiasa dengan Islam, jadi biasanya dianggap sepele ketika ada pembelajaran yang diberikan. Itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya materi debat dialog lintas agama seperti ini, ya teman-teman kita yang muslim dari lahir juga tak kalah semangat. Malah sampai ribuan yang nonton, sampai 24 jam pun mereka mau. Seperti itu. Jadi yang muslim dari lahir ini jangan mau kalah kita. Yuk. Dan teman-teman kita yang muslim baru usianya 2 hari, 2 tahun, masa kita kalah yang sudah dari sejak kecil. Mari kita lebih semangat untuk belajar. Jangan sampai kita ditikung sama yang mu'alaf. Yang mu'alaf pandai ngaji, kita yang dari lahir justru dulunya pintar karena udah jarang baca, akhirnya kita sendat-sendat bacanya. Jadi
dialog ini diadakan kemudian untuk memberikan kita support untuk kita mau belajar Islam. Oke, sahabat-sahabat, semangat ya. Yang mu'alaf maupun yang muslim dari lahir, yuk mari kita semangat untuk belajar Islam. Silakan teman-teman yang lain, siapa tahu ada saudara Kristen di bawah yang mau naik diskusi lagi, mari kita sajikan materi yang sifat mengedukasi. Oh ya, Saifuddin Ibrahim, saya chat, dijawabnya kemarin itu, coba aku baca dulu ya, apa kata beliau ya. Oh, masih hidup rupanya dia. Iya, saya japri-japrian deh. Saya bujuk dia supaya dia mau turun lapangan. Nih. Supaya dia mau keluar dari cangkangnya kan. Oh, dia hapus chatnya, dia tarik semua chatnya. Bisa gitu ya? Anda menghilangkan jejak. Chatku juga dihapusnya, bisa kayak gitu. Oh, chat Kanda nggak bisa. Kok bisa? Chat saya dihapus, chatnya juga terhapus, nggak ada lagi semuanya. Nggak ada lagi. Menggunakan ini Kanda, apa namanya? Ada settingannya. Oh, padahal aku bilang kan, oh dia bilang gini terakhir kemarin waktu gue baca, jadwal kita nggak sama kata dia, jam kita nggak sama, kan ku ajak naiklah di komalku, saya sampai berjam-jam, dia bilang maaf waktu kita tidak sama, jadi ku bilang alasan aja lo, nggak dibalasnya lagi, malah dihapus semuanya nih. Syukron katsir Bunda semua. Iya, iya, Ustaz. Masih untuk selanjutnya, insya Allah doakan saya, kemudian doakan butuh bantuan juga, doa dari teman-teman yang di bawah agar saya bisa membimbing ini teman saya, tetangga saya yang baru mu'alaf, saudara kita semua. Amin. Agar biar dilanjut Gurunda, saya di bawah saja. Mau ronda juga, mohon izin Gurunda semua. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi, sambil sama Ustaz Tahta, kan dekat sama Ustaz Tahta tuh, enak tuh. Siap Bu ya. Iya. DM nomor Bu ya. Nanti. Siap, aman. Oke. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Oten, selamat datang. Silahkan yang mau naik. Ini Bunda Istiqman ini. Tidur beliau, capek kayaknya terlihat. Kemarin itu, silakan. Iya Kanda. Kemarin itu ada yang syahadat. Ini ceritanya ya agak unik sih. Ini yang syahadat ini ibu-ibu, emak-emak. Iya. Diantar sama anaknya. Pas mau Izin dulu Bang Ari tadi ngomong yang sadat ini ibu-ibu, emak-emak. Pertanyaan saya, apa bedanya ibu-ibu sama emak-emak? Didobol aja. Ayo. Iya. Lanjut. Apa mama-mama? Emak-emak, ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, terus masuklah ke masjid. Tapi sebelum sampai masjid kan saya temui dulu, ingin menyambut gitu ya. Ya anaknya ini pakai celana pendek basket. Terus wah ini belum tahu tata cara kan. Mungkin anaknya masih oten. Ternyata betul. Jadi anaknya ini menemani ibunya syahadat. Nah terus aku bilang, gimana udah ngobrol-ngobrol belum sama ibu mengenai apa ya ilmu-ilmu Islam? Kenapa ingin masuk? Ya udah, dia udah cerita gitu ya. Nah, dia bilangnya itu ya kita saling mengerti aja, toleransi gitu. Nah sudah. Jadi ketika syahadat itu ya kita paparkan sedikit ya mengenai posisinya Yesus di Islam maupun di kitab mereka. Ya alhamdulillah ngangguk. Insya Allah mau belajar gitu ya. Dia mau belajar sambil nemenin ibunya. Jadi ibunya nih kalau kajian nanti
dia mau yang nganterin itu dia. Saking sayangnya sama orang tua tuh. Ya Masya Allah ya. Doain aja ya saudara-saudaraku, saudariku, supaya ini anaknya ini jemput hidayah juga. Amin. Amin, amin. Iya. Jadi anaknya yang Kristen ngantar mamanya untuk bersyahadat. Iya, betul Kanda. Masya Allah. Dari Katolik? Dari Protestan. Protestan. Mau meneteskan air mata anaknya itu saat ibunya syahadat. Ibunya pun nangis. Terus ibunya syahadat latar belakangnya apa dia? Alasannya apa gitu deh? Iya, jadi di lingkungan tetangga-tetangganya kebanyakan memang Muslim ya. Nah, terus tergugah hatinya itu lihat kok mereka ini sholat 5 waktu, terus tepat waktu. Kebanyakan tepat waktu, ada yang enggak juga ada. Nah, lalu ibu ini berpikir kok apa ya, sebegitu patuhnya kan gitu ya. Mendengar azan pun hatinya tergugah. Nah, terus dia mengetahui ya mungkin dari teman-temannya juga mengenai Asmaul Husna. Nah, itu dia makin makin tertarik gitu ya untuk mengenal Islam. Nah, terus saya tanya juga sebelumnya ini sudah pernah baca kitab yang sebelumnya atau sudah pernah membaca Quran juga. Ibu ini bilang saya belum pernah baca utuh, maksudnya ya. Baca utuh itu mungkin satu perikop atau mungkin ada kisah dari awal sampai akhir. Itu dia belum baca. Jadi yang dia baca itu yang saat dia mendengarkan khutbah, ketika dihadirkan ayat oleh pendeta, dia baca, ya itu aja yang dibaca. Jadi untuk kelanjutan membacanya itu nggak dipahami secara utuh gitu ya. Dia sadar. Akhirnya saya tanya untuk keyakinan ini bagaimana mengenai Yesus atau Isa. Dia percaya bahwa Yesus atau Isa ini utusan. Ya sudah, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ya sudah. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Iya, semakin banyak yang bersahadat mendapatkan hidayah. Iya Anda. Oke. Iya, silakan. MJ, selamat malam. Agama apa? MJ. Udahlah, turun aja kok di bawah. Panggil kok nggak bersuara. Nah, si Cleon itu udah dijambak loh berkali-kali, dia nggak mau naik. Si Cleon itu udah dijambak teman-teman yang di bawah. Saya perhatiin kok typing mana Oten saya jambak, mana Oten saya jambak. Tuh. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Dah naik nih. Ngapain kok dijambak? Aku masih mau hidup. Nama akun kau aja penggali kubur. Gak ada Bunda Rahma di sini. Allah. Ya, nama akunnya penggali kubur, dia minta dijambak, tak payahlah. Aku masih mau hidup. Ya, agama Kristen yang mau diskusi. Pak Desugi kemana ya? Pak Desugi itu ada, cuman beliau itu sekarang nggak bisa lagi begadang, nggak kuat matanya. Ya naik Ten. Eli, selamat malam. Agama apa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin, saya menyimak aja di bawah.
Lah kenapa minta naik kalau begitu? Tuh, Bunda Esti suaranya merduin dikit. Cemana mau aku merduin suaraku? Aku satu. Kenapa minta naik? Agar dia bisa minta diturunin. Kan gitu barusan. Bener. Bisa aja. Lama nyamal jebelin juga Ustaz Alif. Kirain hantu banyak halu. Halo, selamat malam. Agama apa? Halo. Selamat malam. Blokir permanen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam rupanya. Apa yang mau disampaikan, Bang? Iya, nih saya mau nanya kepada gurunda-gurunda ini di yang tadi katakan Bang Zuma tadi bicarakan orang pada mau masuk Islam, cuman kan pada takut itu. Seandainya yang mau masuk Islam itu dia bersyahadat sendiri, yang nyaksiin satu orang di rumah, nggak perlu harus di masjid, itu sah nggak hukumnya itu? Tapi statusnya kan udah Islam secara manusia dengan Allah gitu ya, bukan untuk semuanya, itu sah nggak? Nanya Bang Zuma tuh, gimana Bang Zuma? Sah. Sah ya Bang Zuma? Iya, karena yang menjadi saksi di situ adalah Allah. Artinya kan oknum tersebut serius kan, ikhlas, ridha, tak ada paksaan, tak ada unsur ria dan seterusnya, benar-benar dari tulus dari dalam hatinya untuk syahadat, sah. Tentu syahadatnya ini kalau memang benar-benar dia ikhlas dan meyakini, maka kakinya akan melangkah kepada Islam untuk belajar Islam. Oh gitu ya. Iya. Cuman kenapa harus dipersaksikan seperti di sini? Karena itu mau buat legalitas supaya jadi saksi banyak orang. Kalau dia kemudian bersyahadat, kemudian besok hari meninggal tanpa surat mu'alaf atau tanpa KTP, masih KTP lama, meninggal, keluarganya bisa kubur dia secara Kristen atau secara agamanya. Sementara dia sudah Muslim. Nah, terus hak juga yang bisa diperoleh dari sesamanya Muslim itu bisa jadi dia nggak diterima, nggak dia temukan karena tidak ada yang tahu selain daripada Allah dan dirinya kalau dia syahadat. Jadi memang manfaatnya disaksikan banyak orang itu agar orang lain, saudara yang lain itu bisa memahami bahwa dia adalah seorang Muslim, gitu Bang. Oh iya. Mungkin untuk ini masukan dari saya, untuk yang mau syahadat, yang syahadat takut karena ada beban keluarga atau yang lainnya, itu minta dinasehatin untuk semuanya, mungkin para oten-oten gitu ya Bang Zuma ya. Dinasehatin syahadat sendiri aja gitu, tapi jangan dikasih tahu keluarganya mungkin ya Bang Zuma. Biar selamat maksudnya meninggal dalam keadaan Islam gitu aja sih. Yang penting bisa menjalankan syariat Islam secara sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi mau sampai kapan? Jumat harus Jumat, puasa harus puasa. Mungkin untuk mungkin kedepannya masih kalau udah bersyahadat sendiri lama-lama ketahuan juga ya Bang Zuma ya. Ketahuan juga. Jadi solusinya bisa syahadat sendiri, kemudian apa-apa aja yang membuat kemudian orang ini akan diungsikan atau diusir, atau apa saja kemudian yang bisa terjadi ketika orang tuanya itu tahu, maka sebelumnya dipersiapkan memang, sebelum mereka tahu apa yang dipersiapkan, gitu loh. Misalnya persiapan untuk pindah dari rumah, ya itu harus dipikirkan memang, saya harus kemana, apa yang terjadi ketika orang tua saya sudah tahu, antisipasi memang lebih dulu, saya harus kemana ini, kalau orang tua saya sudah tahu saya harus gimana. Nah, kalau bagus kalau dia sudah kerja, artinya dia bisa pergi dari rumah, kos, dan kerja. Yang kasihan ini yang masih belum punya kerjaan, tapi mereka sudah yakin agamanya keliru.
agamanya salah, sesat, dan hanya Islam yang benar. Itu yang biasa yang agak keliru, yang agak susah cari solusi. Jadi ada tekanan batin gitu ya Bang Zuma. Kalau yang udah yakinin tapi dia gak pindah-pindah agama, dia tekanan batin gitu. Betul, berat sekali itu tekanan batinnya. Ya mungkin hanya itu Bang Zuma ya yang saya tanyakan. Terima kasih Bang Zuma. Baik, Saya baik, pamit Bang. undur diri. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayat Muhammad, silakan. Wih, suaranya bagus sekali. Hidayat Muhammad, silakan. Bang Hanim sudah tidur ini? Iya, tidur, capean. Belum. Kenapa emang? Ayo. Abang, ngopi dulu bang. Belum. Kenapa ya, Bang? Kan ngigau dia ngigau. Enggak tahu akhir-akhir ini kok enggak kurang bersahabat di badan. Biasalah. Minum kelapa bakar enak kali tuh Bang Handi. Oh iya. Iya, obat kolesterol, menambah stamina tubuh, obat asam urat, kelapa bakar. Itu ada Pak Husen tuh mau jual furnitur tuh. Siapa tahu bisa kebagian kita nih. Oke, selamat malam Husen Furnitur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Bang dipasarkan Bang. Ya. Ya, saya ini mau bertanya sama Ustadz Juma ini. Saya panggil Ustadz Juma. Kirain mau ngasih meja Bang kaki lima. Gimana juga mau kasih Bang. Jaraknya jauh juga nih. Oke Bang, silakan Bang. Iya. Kirim fotonya nanti di download. Oh gitu. Iya, betul. Oh, boleh. Assalamualaikum Ustadz Juma. Bang Zuma, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, gimana Bang? Nih saya ada pertanyaan Ustadz. Kebetulan nih saya ini punya adik yang wanita waktu berkunjung. Tapi kan saya nggak pernah ngakui Bang itu adik Anda kan, bukan adik saya kan? Iya Bang. Iya Bang. Nih Bang, adik saya ini dia dinikahi sama orang beragama Kristen di Bitung Bang. Tapi kan itu juga jadi salah satu masalah buat kedua orang tua saya nih. Memang betul saya masih ada keluarga Kristen di bagian Manado, Sulawesi Utara. Ini yang jadi persoalan ini ya, mungkin itu kan namanya orang tua kan selalu memikirkan anaknya, nasib anaknya. Tapi ini adik saya yang paling terakhir ini, dia sudah menikah di sana tapi ada kebimbangan dalam dirinya, mau kembali ke orang tua, dia juga memikirkan suaminya. Kira-kira ada solusi yang terbaik dari para ustadz-ustazah ini biar ada salah satu hal yang mungkin bisa menjadi sebuah pencerahan. Ya. Oke, intinya gitu ya, ketemu poinnya. Silakan Bang Juma. Iya. Kalau ada kebimbangan itu berarti ada ruang, ada celah untuk kita masuk. Iya Ustaz. Coba disampaikan Al-Quranul Karim surah Al-Ra'd ayat 23 dan minta kepada adiknya untuk mencari data di dalam Bible-nya, data yang sama seperti Al-Quran ini. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu surga-surga dan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak mereka serta cucu-cucu mereka. Apalah artinya berkasih sayang dengan seseorang di dunia yang sifatnya hanya beberapa saat saja. Begitu meninggal, matinya di neraka kekal. Tidak pula bersama dengan orang yang dicintai, yang menyebabkan di mana laki-laki suaminya ini menyebabkan dia jauh dari orang tua yang telah melahirkan dia. Iya Ustaz. Sedangkan mati, mereka di dalam Kristen itu tak ada lagi ketemu dengan keluarga. Mereka tak ada di dalam Bible, begitu mati jumpa lagi dengan istri di surga, jumpa lagi dengan anak di surga. Kan kasihan keturunannya. Iya. Sedangkan di Islam, begitu kita meninggal dunia, kita menjadikan istri kita, suami kita itu kemudian menjadi orang yang soleh dan soleha, anak-anak kita juga demikian, maka kita akan dikumpulkan di jannah bersama mereka, orang-orang yang kita cintai. Contoh misalnya anak-anak kita nanti ketika kita sudah tak ada, kalau kita beragama di luar Islam, kita tidak jumpa lagi sama anak-anak kita, gak jumpa lagi kemudian dengan istri yang kita cinta. Berbeda dengan kita umat Islam ini. Jadi ketika kita meninggal dalam keadaan Islam, anak-anak yang kita tinggalkan kelak merindukan kita, kemudian dan kita tanamkan akidah yang kuat sebelum kita pergi, mereka pun akan ngikut nanti nyusul mati dalam keadaan Islam. Mereka kita tinggal sebagai anak yang soleh dan soleha. Hidup kita juga bagaimana menjadi seorang soleh dan soleha. Mati kita dikumpulkan di tempat yang kekal bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bandingkan dengan mereka, berapa tahun sih mereka mau hidup? 20 tahun ke depan, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Setelah itu kekal di neraka, tidak saling mengenal satu sama lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi saran saya, kalau bisa sampaikan ayat ini, Al-Quranul Karim surah Ar-Ra'd ayat 23, dan coba suruh bandingkan kemudian dengan ayat yang ada di dalam Bible-nya kalau ada terkait dengan ini. Apakah masih bersama dengan suami kelak di surga atau tidak? Kalau di neraka bersama dengan suami, jelas itu tidak diragukan lagi. Tapi tidak saling kenal satu sama lain. Dalam arti kata, meskipun tahu, tapi tak ada lagi hubungan untuk seperti selayaknya suami istri berkasih sayang. Berbeda dengan kita di dalam Islam. Saya kira begitu. Terima kasih. Di bawah itu ada Yusuf itu Bang, Munain enggak? Siapa itu? Itu loh Bang yang pakai foto. Bentar dulu Rasmi. Yang pakai foto abang pokok terus Akun palsu menjak itu, di Bunda. roomnya. Nggak usah Bun. Ngapain? Ya. Oke, Ngapain dinaikin sampah? Oke lanjut. Para guru semuanya, izin saya minta waktu 1 menit sebelum saya turun biar ada slot untuk oten ya. Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para guruku semuanya, Bang Zuma dan semuanya. Dan sekali lagi saya minta dorong doa dari semua saudara-saudaraku untuk kesembuhan anak saya. Amin. Alhamdulillah Gurunda sekarang sudah ada di rumah, baru pulang dari rumah sakit beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan cepat sembuh seperti biasa, dan semua para guru yang ada di sini semuanya semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu para guru. Masya Allah. Saya izin undur diri biar ada slot buat attend. Terima kasih sebelumnya Kang host ini luar biasa, Masya Allah, dan Gurunda semuanya. Walafu minkum wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kabur si Rasmi, katanya mau nanya dia.
Gurunda, Bunda, Bang Handi, Ustadz Alif, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang keracunan semua ini. Keracunan apa? Dampak bencana. Teriak-teriak sampai subuh ya, kayak inilah. Bang Handi ikut-ikut ketular virusnya. Iya kemarin itu ya terakhir tuh aku kena demam tinggi tiba-tiba bang, makanya 2 hari yang lalu di rumah bang turun aku jam 1 karena tiba-tiba demam tinggi. Astagfirullahaladzim, kenapa ya gitu. Makanya 2 hari aku nggak kelihatan demam tinggi. Aduh alhamdulillah udah baik, minum kelapa bakar. Aku minum kelapa bakar kan di sini ada dijual. Itu aku minum, alhamdulillah kembali lagi stamina aku. Oten naiklah kalian. Oh, lanjut Husen. Ya, lanjut. Kembali. Ada lagi yang perlu ditanyakan Ustadz. Ada sebagian dari keluarga saya mengatakan bahwa memang dari bersaudara ini katanya ada kaitan dengan genetik kekristenan. Karena memang ibu saya memang keturunan dari Kristen. Ya. Tapi saya juga merasa prihatin Ustadz dengan kondisi ayah saya. Sejak anaknya ini yang terakhir ini jadi Kristen, itu ayah saya itu makin kurus badannya Ustadz. Barangkali memikirkan juga persoalan ini. Seorang anak yang sudah masuk agama lain, kira-kira ada cara-cara yang terbaik untuk bisa menyembuhkan hati dari ayah saya ini yang selalu memikirkan persoalan ini Ustadz. Ya saya sayang sama orang tua saya, sedangkan anak itu awalnya sudah dianggap dari kedua orang tua sudah tidak anaknya lagi, atau sudah dianggap sudah matilah. Tapi biar bagaimanapun itu kan tetap seorang anak yang membekas di pikiran dan hati orang tua. Ini yang jadi persoalannya Ustadz. Kira-kira ada cara lain ya untuk bisa mengajak kembali ke agama yang sebenarnya untuk bisa memuji anak. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi anak ini memang terkadang menjadi ujian ya. Di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan kemudian macam-macam ujian yang akan menimpa seseorang, termasuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita yang memiliki anak. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, la tubluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azwamil umur. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudian uraian kepada kita bahwasanya kita ini pasti akan diuji dengan harta dan dengan diri kita sendiri. Dan pasti kata Allah, kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi ujian yang dimaksud oleh Allah ketika Allah mengatakan atubluwanna fi amwalikum wa anfusikum, dari dirimu sendiri, itu diantaranya adalah yang dialami oleh orang tua kita. Ujian itu pasti ada, malapetaka dan lain-lain. Ya, ini dianggap malapetaka ketika anak kemudian itu murtad, meninggalkan Islam. Nah, sampaikan aja ke orang tua kita bahwasanya ini adalah ujian. Allah ingin kemudian melihat
bapak lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, orang-orang yang tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu adalah sering diuji. Itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Salah satu tanda kemudian ketika kita kita berdoa dikabulkan, kita berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, itu bahaya juga tuh. Ibaratkan seorang pengamen yang datang ke kita, kalau suaranya bagus, kita betah untuk mendengarkan, lama baru kita memberikan uang. Begitu dia selesai nyanyi, kita minta lagi, satu lagu lagi. Begitu selesai menyanyi, kita minta sekali lagi. Bahkan kita terkadang merequest lagu, karena kita senang dengan pujiannya, kita senang dengan lagu, lantunan suaranya kita suka. Sedangkan orang yang bernyanyi, orang yang ngamen, yang jelek suaranya, yang kita tidak suka kemudian nadanya, musiknya yang tidak cocok dengan kuping, belum juga menyanyikan beberapa bait syair, segera kita kasih duitnya dan kita mengatakan terima kasih. Sama seperti orang yang meminta. Kalau Tuhan selalu memberi, itu juga kita harus introspeksi diri. Artinya minta harta dikasih, minta kekayaan, minta pangkat naik dikasih, minta ini dikasih, itu juga harus introspeksi diri. Ada apa ini? Apakah Allah tidak suka dengan lirih-lirih saya pada saat malam hari aku menangis kepada Allah? Sedangkan orang-orang yang selalu minta-minta tapi ibadahnya terus baik, itu adalah ujian cinta, bentuk cinta Allah. Nah, ketika ada yang kemudian menjadi malapetaka bagi orang tua, berikan nasihat bahwa jangankan kita manusia biasa, seorang nabi saja tidak bisa menjadi penyelamat bagi anaknya. Orang nabi loh, seorang nabi yang doanya pasti kemudian lebih dekat kepada Allah dibandingkan manusia biasa kan, seorang nabi. Tapi faktanya ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak seorang nabi, seperti Nabi Nuh misalnya. Jadi selama orang tua berusaha, hanya ada satu titik akhir yang perlu kemudian orang tua kita lakukan. Apa itu? Ikhlas. Ikhlaskan. Ikhlaskan dengan penuh keikhlasan. Hakul yakin, pasti ada hikmah di balik itu semua. Kita pernah mendengarkan kemudian cerita bagaimana Nabi Musa dan Nabi Idris. Ya, dilarang bertanya. Ternyata apa yang dilakukan itu semua ada hikmahnya. Bahkan sampai satu keadaan yang kita sendiri, wah ini luar biasa ini. Kenapa kau membunuh anak itu? Ternyata ilmu hikmahnya adalah kelak ketika dia besar, dia akan membunuh orang tuanya. Jadi Nabi Khidir, betul. Benar ya? Nabi Khidir ya? Iya, betul benar. Artinya bahwa ketika kemudian orang tua mengalami hal seperti ini, itu ujian, sampaikan supaya beliau ikhlas. Sembari kita juga berusaha kemudian untuk selalu memberikan nasihat kepada adik. Kalau sudah ada ruang seperti itu, ajak dialog. Bisa dialog dengan kami yang ada di sini. Bisa dialog dengan kami di sini. Kalau misalnya ingin membuka diri untuk berdiskusi, silakan. Kita akan melayani. Mau tanya jawab, mau berdebat juga boleh, diskusi ringan juga boleh. Bertanya tentang Islam, kalau Islam kayaknya dari cara saudara kita berbicara, kayaknya dia udah paham Islam sih, karena orang tuanya kurasa orang soleh. Saya kira begitu, Bang. Berikan saja orang tua nasihat terus, dinasihati aja terus. Iya, terima kasih banyak Abang. Iya. Saran terbaiknya. Ya, mungkin ada tambahan dari sahabat yang lain. Silakan, Dinda Alif. Silakan, Dek. Ya sedikit ya berarti Gurunda ya, Afwan. Yeah. Jadi
Memang pertama itulah kenapa kita ini sebagai umat Islam itu diberi panduan hidup kita agar kita tidak tersesat, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kembali ketika kita menghadapi banyak problema dalam kehidupan, kembali kepada apa yang Allah berikan nasihat, yaitu di dalam Al-Quran. Kan gitu. Pertama mengenai tentang